Secara khusus, Detik Sore kali ini akan menghadirkan laporan langsung dari berbagai daerah untuk mengetahui secara langsung bagaimana lanskap peta politik sehari sebelum pendaftaran calon pemimpin daerah dibuka. Seperti diketahui, pengesahan Undang-Undang Pilkada yang baru memungkinkan terjadinya manuver di antara partai-partai yang mampu untuk mengusung calon mereka sendiri. Apakah ada pergerakan yang mengubah strategi politik di detik-detik terakhir pendaftaran calon pemimpin daerah? Ikuti informasi lengkapnya dalam Detik Sore kali ini. Untuk menutup episode kali ini, Detik Sore akan mengulas permasalahan darurat sisa sampah makanan yang ada di Indonesia. Menghadirkan Astrid Paramita, co-founder Food Cycle Indonesia. Saksikan bagaimana mereka menemukan potensi dari food waste yang ada. Siapa saja yang menerima manfaatnya? Temukan jawabannya dalam Sunset Talk. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya sesaat lagi. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kita manual banget hari ini ya. Belum nyala ya? Belum nyala. Gimana sih Anda? Aduh. Oke guys. Ya udah. Hari ini gak usah banyak basa-basi, hari ini kita lumayan intens gitu ya. Tapi kayaknya baju kita kurang hore-hore hari ini ya, Viv. Kenapa ya? Hitam kan melambangkan semangat. Oh, emang iya? Ya, ingus gue mencelat lagi. Oke. Meskipun baju kita warnanya hitam, tapi ini bukan berarti berkabung ya. Iya. Tapi justru ini adalah sebuah netralitas kita. Tidak berwarna hari ini karena ini adalah detik-detik kita menanti pendaftaran para calon untuk Pilkada 2024 serentak di seluruh Indonesia. Ih, lagi intens banget ya beritanya khususnya ya. Jakarta Detikers. Ya yang paling panas pastinya Jakarta. Tapi ada yang panas juga nih sebelum kita masuk ke Pilkada. Apa tuh yang panas? Kita kasih, kan kalau Pilkada nih banyak partai gitu kan. Terus banyak juga pendukung, akhirnya ada kubu-kubu tersendiri. Tapi kalau yang satu ini hal yang membanggakan yang justru mempersatukan masyarakat Indonesia. Apaan tuh? Sepak bola apalagi. Menyala Bang Jai. Nyalain sendiri ya Bang Jai. Soalnya Bang Jai ini Jai Itses ya, bukan Fajar ya. Oh iya, orangnya gak ada ya? Nggak ada, orangnya lagi ke Bandung gitu. Oh iya. Oke, ini Bang Jai Itses menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di kasta tertinggi Liga Italia bersama Venezia. Oh Bang Jai, nyalain sendiri Bang Jai, terbakar Bang Jai. Mantap. Pastinya di Detik Sport berita itu naik paling banyak yang baca Iyalah, ya, Viv pasti ya. Mai. Apa aja komentar netizen? Karena kan memang JIZ ini pemain ASEAN pertama dan pemain Asia ke-38 yang main di Serie A. Oke. Dan Bang Jai kan kemarin main lawan Fiorentina, bermain dari menit awal sampai 68. Katanya cedera dia, sempat ditarik keluar. 68 ditarik ya kan? 68 akhirnya ditarik. Tapi ya tentu ini menjadi kebanggaan ya bagi sepak bola Indonesia karena kita ada pemain Indonesia yang main di Serie A begitu kan, main kompetisi yang sangat wow lah pokoknya. Kan kasta tertinggi. Iya. Ya. Jadi sebenarnya Jaitses ini adalah pemain Asia pertama yang ASEAN pertama, Asia dia ke-38. Oke. Tapi sebenarnya banyak juga ya pemain-pemain baik yang pemain asli Indonesia ataupun yang naturalisasi kita bermain di liga luar kan ya. Salah satunya juga Asnawi Mangku Alam yang akhirnya juga dapat waktu bermain juga di Thailand sana. Dan yang ini juga nih yang seru juga ada Martin Paes ya. Martin Paes yang bersama Dallas FC-nya. Jadi bermain di MLS gitu. Ih, kita nunggu-nunggu ya kapan ya ketemu sama Inter Miami ya. Iya, biar ketemu Messi langsung ya. Bawa Argentina ke sini rematch kita. Rematch. Bener. Kita kapan sih timnas Indonesia ada lagi Viv? Tanggal berapa? Nanti kan FIFA Matchday ini kan kita kualifikasi Piala Dunia Piala Dunia. September. Tanggal yang lawan Australia ya. Arab Saudi kita tandang sekalian umroh, abis itu lawan Australia di GBK September. Oke, baiklah kalau begitu kita nantikan bagaimana racikan atau strategi yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong, mengingat juga ya kemarin-kemarin ada rame-rame juga gitu kan ya beberapa hari yang lalu atau pekan lalu terkait dengan salah satu pemain kita yang ramai diperbincangkan di seluruh Indonesia. Berhari-hari kita jadi pusing membaca beritanya ya. Fokus main bola aja lah. Kita fokus bola aja, gak usah ngomongin yang gitu ya. Kita harus fokus sama keputusan MK dulu nih. Oh, kira nama Chelsea menang 6-2. Kenapa emang belum MK? Harus ya disebut. Liverpool juga menang. Jangan 2-0 doang. Iya sih. Tapi gak apa-apa menang terus. Ini era pertamanya Arne Slot menang di kandang. Mantap kakakku.
Jangan diterjemahin slot machine. Iya, oke udah. Lagi namanya begitu banget. Iya namanya, Oke lah. ya namanya juga orang Belanda kan. Habis itu lawan MU loh Liverpool minggu depan. Terus kenapa? Ya ngasih tahu Ya aja. elah MU doang. Saya gak ikutan Detikers. Thank you, terima kasih banyak. Gak tahu dia kolom komentarnya rame. Apa emang rame? Lah MU emang ada menang cuman pertama doang kan ya? Iya dia menang kemarin kalah kan. lawan Brighton. Terus sebelumnya kalah lagi Gak usah kan. senyumnya seneng banget gitu loh Mei kalau MU kalah. Kasian loh teman-teman Kita balik aja deh ke keputusan Iya, MK nih. Update pilkada. Coba update dulu Afif. Nah ini Komisi 2 DPR setujui PKPU Pilkada komodir 2 putusan MK Detikers yang kemarin sempat ramekan. Jadi Komisi 2 DPR baru saja melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP bersama KPU hari ini. DPR telah menyetujui PKPU Pilkada yang mengakomodir 2 putusan MK. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Setelahnya Bawaslu DKPP menanggapi dan menyatakan setuju dengan rancangan PKPU itu. Setelah itu Doli meminta persetujuan semua peserta rapat apakah PKPU itu dapat disetujui. Ini quote dari Doli, draft PKPU sudah mengakomodir tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan MK 60 dan 70. Apa kita bisa setujui? Kita setujui, setuju jawab peserta sidang. Oke, nah kalau kita kembali nih akhirnya DPR menyetujui keputusan MK begitu ya. Akhirnya kita menggunakan keputusan MK ini kan itu artinya partai-partai sebenarnya akhirnya bisa gitu mencalonkan calonnya, mencalonkan nama gitu dari partainya. Nah tapi memang yang paling panas dari saat ini yang sedang berlangsung itu adalah kita menantikan apakah PDIP akan resmi mengumumkan pencalonan mereka atas Anies Baswedan dan Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 ini. Nah ini memang beritanya kan memang santer beredar gitu ya. Nah dari pagi juga kan sudah ada pengumuman baik itu yang Jawa Tengah, Jawa Barat juga sudah diumumkan ya kalau nggak salah ya. Jawa Barat, Banten semuanya. Ya, Banten ya betul. Nah ini kita tinggal menunggu aja nih. Kan saat ini kalau kita lihat Ibu Megawati masih pidato kalau nggak salah tadi sebelum kita live siaran, Ibu Megawati masih pidato gitu ya. Nanti kita nantikan apakah betul hari ini tuh akan diumumkan 2 nama tersebut untuk maju di Pilkada Jakarta. Sementara kalau untuk Pilkada Jawa Barat sendiri Pilkada Jakarta yang dari Jawa Barat adalah calonnya Kang Emil begitu ya, juga katanya akan mendaftarkan sekitar tanggal 28 katanya kan pendaftaran baru dibuka sampai tanggal 29 ya, 27 sampai 29. Betul sekali. Nah ini kita lihat cuplikannya Ibu Megawati masih melakukan pidatonya nih. Ini pidatonya Ibu Megawati itu selalu fresh, segar dan berapi-api dan ini loh genuine gitu kayaknya kata-katanya tuh bener-bener kadang nyeletuk juga. Nah itu celetukannya itu loh yang bikin suasana tuh jadi segar gitu. Kayak kemarin, ayo mau nurut gak? Gitu kan. Ada kode-kodenya lah. Ada. Oh itu kode ya? Ya pasti lah, kayak gak tahu aja. Ih kan aku gak tahu seperti apa di lapangan. Nanti untuk tahu seperti apa update-nya sekarang ini kita akan bertemu sama Mama Story kembali dari Detik News ya guys. Jadi dinantikan saja. Nah hari ini karena memang isu atau berita dari pilkada ini memang hangat sekali. Kayaknya kita nggak membahas IHSG hari ini ya. Kita nggak kedatangan Kuncen ya hari ini. Program yang segmen yang saya suka padahal itu Mei. Coba apa yang kamu mau sampaikan? Nah ini yang kedua nih Mei. Ini soal penegasan Prabowo bantah kabar retak hubungan dengan Jokowi Detikers. Oh apa sih gara-gara Pak Jokowi salaman sama Pak Anies Baswedan? Barusan yang kemarin itu ya? Yang kemarin yang katanya di ada salaman. Iya. Katanya auranya kelihatan banget sih. Bukan aura wibu. Jadi Presiden terpilih Prabowo Subianto menyentil pihak yang menyebarkan isu keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo membantah kabar liar itu Detikers. Ini quote-nya Pak Prabowo ya. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak gimana retaknya gitu. Dalam sambutannya di penutupan Kongres ke-6 PAN Sabtu kemarin. Prabowo menyebut isu liar itu adalah upaya untuk mengadu kambing Detikers. Domba kambing gak sih? Domba ya mohon maaf gue lagi minum. Prabowo menyebut meski terasa jengkel namun ia tidak mempermasalahkan isu tersebut. Prabowo mengaku tidak mau terpancing dengan adanya isu itu. Ia lantas meminta agar tidak ada lagi pihak yang memakai cara adu domba. Selain itu Prabowo juga menekankan bahwa Intel untuk kepentingan bangsa. Dia meminta agar Intel sebagai alat negara jangan digunakan untuk ngintelin lawan politik. Begitu. Ya, soalnya Pak Prabowo kan udah nggak pakai politik adu domba. Maksudnya nggak pernah gitu. Pernah. Tidak menggunakan itu. Kan sekarang politik kucing. Nggak pernah gue bilang ya. Mohon maaf, awas diedit.
Lihat aja. Adu cupang iya sih, kalau adu domba enggak. Enggak. Jadi kan Pak Prabowo punya kucing. Bobby Kertanegara. Kucing paling mahal tuh. Aku follow dia di Instagram, aku subscribe YouTube-nya. Lucu banget tahu kucingnya. Menteri Investasi Kucing. Emang iya? Enggak. Oke, terus ada update apa lagi? Terus yang ketiga nih, gantian dong. Oh iya, oke kalau gitu. Iya, mentang-mentang saya gantiin Edo disuruh terus stickers. Tadi juga di situ wah kayak kerja yang bener loh gitu. Iya, siapa yang bilang gitu kan, suka fitnah kan, nggak boleh menggiring opini ya. Oke, nah ini aku bacain ya. Jadi kan seperti yang tadi sudah aku sampaikan bahwa kemungkinan besar hari ini nama Anies Baswedan dan juga Rano Karno itu akan diusung dan diumumkan begitu. Nah, diproyeksikan kalau memang betul nih diumumkan akan menjadi lawan kuat RK dan Suswono. Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiono mengatakan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju Kim Plus Ridwan Kamil ini memang sangat mungkin berhadapan dengan lawan berat di Pilgub Jakarta Pusat, putusan MK terkait pilkada. Nah, jadi dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI Adi Praitno menilai pernyataan Mujiono sebagai bentuk peringatan ya detikers ya. Jadi beliau mengatakan lawan terberat RK tentu calon yang nantinya diusung oleh PDIP. Misalnya kata Adi, jika PDIP mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno tentunya akan menjadi lawan serius bagi RK. Beliau juga mengatakan elektabilitas Anies itu memang jauh di atas RK, karena itulah RK harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas. Tapi meskipun begitu, RK memiliki kendaraan politik yang solid gitu maksudnya ya. Solid ya guys. Solid. Ya ini koalisi Indonesia Maju Plus di mana tuh ada 12 partai koalisi. Luar biasa kan ya. Nanti tinggal diuji nih apakah kekuatan Kim Plus ini bisa menyaingi Anies yang potensial duet dengan kader PDIP. Memang dinantikan juga nih sebenarnya nanti kalaupun jadi nih ya Pak Anies diusung oleh PDIP gitu ya. Apakah Pak Anies akan menjadi kader kah? Karena begitu kemarin ya kalau nggak salah weekend kemarin ya beliau datang dengan menggunakan batik. Hari ini tuh kemarin ya yang menggunakan batik merah itu loh. Ada kode-kodenya tapi. Ada kode-kode lah mungkin hari ini ya. Nah itu. Nah kita langsung nih beralih lagi ke konpres Megawati. Kita dengerin. Tadi gue bilang apa? Konpres. Ya konpres Megawati dan kita dengerin sampai mana pidatonya. Yuk. Mana nih? Lah kamu ngomong. Apa yang membuat kamu cukup? Ibu itu memberikan beras. Beras itulah yang paling utama bagi kami. Biar umpamanya nggak ada uang, tapi ada beras. Oh kayak begitu ya, ini benar. Kalau kamu nggak percaya, boleh tanya. Apa itu? Kemanusiaan. Anak buah saya kalau ditanya, itu udah berapa puluh tahun pada ngikut segala aku bilang, kok nggak bosan-bosan ya? Tapi saya tidak memberikan kemewahan, tapi saya memberikan ketentraman. Kalau kamu nggak kuat sama saya, nggak apa-apa, keluar. Sampai hari ini nggak ada. Mana dia? Si itu ada, si Mbah. Jadi ada nih pengawal saya. Itu. Terus setelah saya nggak lagi di istana, dia nggak tahu kenapa bilang, saya suruh ini generasi berikutnya, saya suruh manggil Mbah. Dia sampai hari ini masih tetap setia pada saya. Kenapa? Simba ribut karena dia bilang lebih baik saya tinggal sama ibu. Karena apa? Saya merasa tentram. Bah, kalau kamu nggak tahan keluar aja. Nggak ngapain aku keluar. Manggilnya aja sampai sekarang masih Putri. Ngapain Tri aku keluar? Orang dibikinin BPJS. Lalu kemarin kakinya kan jadi susah jalannya. Terus saya bilang, dioperasi ya, enggak takut. Akhirnya saya bilang, lucu deh, kebawa tuh kali. Saya Presiden Republik Indonesia kelima. Perintah saya, kamu mesti operasi kaki. Siap. Bener, mau dioperasi. Wah sekarang dia keren deh, jalannya udah lurus lagi. Tahu nggak itu yang saya ceritakan apa? Peri kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kita pasti menang! Merdeka! Mau fotonya nggak, Anis? Merdeka! Apa? Udah. Pak Yansa mau foto Anis sama Rano nggak? Mana Pak? Mau foto Anis dan Rano nggak? Oh kita di Tikers nih kebetulan kita udah on air tapi Pak Torik mau ngasih bocoran. Jadi Pak Anies jadi Pak? Pak Anies jadi emangnya? Kita jam berisik. Itu mesin matiin dong. Sumber ya Pak? Ada fotonya? Coba kita lihat. Mau kasih Pak Yansa. Coba kita lihat nanti ada bocoran nih ternyata ya. Bocoran apa? Anyway, kita udah live ini. Aduh, Anda nih gimana? Takut banget. Mas Torik. Aduh, ini aku pasangin. Ini iya, guys, siap. yang bener guys, ininya guys. Apa mana fotonya? Fotonya udah ada? Oh, Mas Santa, Oh, kita udah oke. terhubung. Ini udah live. Udah live Pak. Dari tadi. Dari pas di situ. Aduh. Panjang klarifikasi ini. Ketuaan lagi. Ketahuan. Benerin dong, lu suka ini. Oke, ketahuan. Oke, next kita akan terkait dengan yang baru saja selesai, itu ada speech dari Ibu Megawati gitu ya, terkait dengan pengumuman dari PDIP sendiri siapa saja nama yang diusung untuk Pilkada 2024 ini. Ini kita sudah bersama Mas Torik dari Detik News. Kita sapa dulu. Selamat datang kembali Mas Torik. Halo. Baik, sehat. Udah live dari tadi kita. Udah macem-macem ya. Udah ngasih bocoran foto. Udah macem-macem baru disapa lagi, nggak apa-apa biar lebih resmi gitu. Mas, dari statementnya Ibu Mega selama berapa jam tadi beliau berorasi? Waduh, nggak ngitungin kan saya udah suruh masuk ke sini tadi. Belum, orang udah selesai juga. Apa yang di highlight gitu? Kan yang ditunggu-tunggu kan pengumuman nama ini. Kok belum sampai sekarang? Katanya cuma ada 3. Sudah ada pengumuman sesi. tadi. Iya, tapi kan yang nama yang ditunggu-tunggu ini belum keluar. Siapa yang nunggu? Saya sih enggak. Gitu ya. Aku nungguin. Oh, ada Mas Santa. Halo Mas Santa. Halo, Mas Torik, Afif, Mai. Yes. Siap. Mas Hanta. Ini Siap. barusan pertanyaan yang saya ajukan kepada Mas Torik, mohon minta tolong dibantu dijawab ya. Mas Santa aja udah. Udah bisa Mas Torik aja. Kalah jam Saya terbang nih, Pak. saya sebagai pundit. Pundit lagi. Gimana? Ya tadi ini kita kan baru aja selesai nih ya, Ibu Megawati memberikan speech-nya atau pidato beliau begitu kan. Tapi nama yang ditunggu-tunggu untuk diumumkan ini belum keluar nih Mas. Sejauh ini seperti apa melihat peta politik dari PDIP sendiri? Ya, PD Perjuangan sepertinya arahnya pilihannya banyak, tetapi tidak terlalu kalkulasi politiknya tidak banyak untuk potensi kemenangan. Pasti PD Perjuangan Maya akan mempertimbangkan 3 hal. Satu, pertimbangan elektoral, potensi kemenangan itu tidak bisa dipungkiri meskipun ada faktor ideologi dan sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan kemungkinan bisa berlayar segera. Jadi nama Anies Baswedan menurut saya adalah nama yang paling kuat potensi akan diumumkan oleh Ibu Mega sebentar lagi. Meskipun ada nama A yang lain, yaitu Pak Ahok dan sebagainya. Tapi nampaknya yang beredar hari ini di mana Pak Anies akan berpasangan dengan Rano Karno, kemungkinan akan terjadi dan ini akan menjadi lawan tanding Ridwan Kamil Suswono yang serius, sangat kuat bahkan. Dan pasangan ini menurut saya, mengapa kalau dilanjutkan pertanyaannya mengapa PD Perjuangan mengusung Anies, seperti saya katakan tadi, satu, pertambangan elektoral, potensi kemenangan. Yang kedua, karena Anies dan PDIP ini memiliki persamaan nasib, posisi politik, memiliki lawan politik tepatnya yang sama. The enemy of your enemy is my friend gitu Mas ya. Betul, mereka dipertemukan ada Kim Plus yang terkonsolidasi Mas Torik, di Siap. belakangnya ada Jokowi dan Prabowo. Nah itu yang memperkuat, ditambah keduanya juga terangkai dalam kerjasama simbiosis politik mutualisme. Saling membutuhkan, saling menguntungkan. Anies butuh boarding pass, dia punya elektabilitas. PD Perjuangan butuh figur yang memiliki elektabilitas. Jadi kombinasi elektabilitas dan boarding pass itu tepat untuk dikombinasikan. Nah, di titik inilah saya kira PD Perjuangan dan
Anies Baswedan kemungkinan akan bersama-sama bertarung di Pilkada Jakarta. Siap. Nah, ini menarik emang Mas tadi event yang kita ikuti informasinya kan akan diumumkan tadi ya. Tapi ternyata belum ada pengumuman nama Pak Anies. Tapi kita sudah mendapatkan visual itu sebenarnya Pak Anies sudah ada di DPP PDIP Mas. Sudah duduk bareng sama Mas Rano. Ya. Kabarnya sih tapi ada info lain yang mengatakan kalau kabarnya wakilnya goyang lagi nih barangnya nih. Nah, kalau Mas Aniesnya, keluar Mas barang Aniesnya itu. nggak goyang ya? Mas A-nya Aniesnya nggak. A yang pertama nggak goyang, A-nya tetap A yang itu, tapi katanya wakilnya goyang, kabarnya demikian. Nah, tapi kalau Mas Hanta melihat apa yang kira-kira bisa menunda kemungkinan diumumkan oleh PDIP ini, apakah memang eskalasi terbaru kah? Mungkin yang didapat infonya Mas. Ya pasti seperti saya katakan tadi, PD Perjuangan mengkalkulasi potensi kemenangan. Jadi memang nama-nama yang potensial itu kan untuk di Jakarta, Mas Torik, ada Rano Karno, ada Anies, Ahok. Hendi ya, Hendrar Priyadi juga masuk, bisa jadi Azwar Anas, termasuk Pak Ahok sendiri. Jadi pertimbangan wakilnya. Tapi yang kemungkinan besar PD Perjuangan akan mengusung Anies, menurut saya semakin terbuka lebar ya, semakin jelas. Tapi ini fenomena menarik Mas ya. Aniesnya kan ya kalau dikenal publik disorot juga oleh media sebagai tokoh kanan jauh, PDIP kiri jauh. Nah ini ketemunya di tengah apa di kiri nih Mas ketemunya ini? Harusnya ketemunya di tengah. Ya memang Mas Torik tantangannya ada di situ nanti. Di grassroots-nya gimana Mas? Nah, tinjauan grassroots-nya gimana? Ini kan masa pemilih mereka berbeda juga nih. Ya satu sisi pemilih Anies kan sebenarnya beririsan cukup kuat dengan PKS. Anies ini terlalu lama berada di spektrum kanan dalam spektrum politik kita. Tiba-tiba sekarang bergeser ke tengah lah, jangan sebut ke kiri. Kalau kita menggunakan spektrum kiri kanan, nasionalis kiri. Nah, karena itu Anies dan kemungkinan akan berkurang potensi pemilih Islamisnya. Tetapi itu dikompensasi dengan kehadiran datangnya pemilih nasionalis yang berbasis pada PD Perjuangan. Atau secara ringannya begini, pemilih PKS yang tadinya solid ke Anies Baswedan ada kemungkinan pergi. Kenapa? Karena pertimbangan pemilih PKS ini kan dikenal cukup militan, dia mengenal istilah qiyadah dan anggota jamaahnya dan sami'na wa ta'na. Nah, kemungkinan akan bergeser. Tapi di saat yang sama, Mas Torik, ada kemungkinan berdatangan pemilih berbasis nasionalis tadi dalam spektrum politik kita ke Anies Baswedan. Tinggal yang dianalisa, yang perlu diuji, diukur, dan perkembangan 1-2 bulan ke depan, lebih banyak datang atau lebih banyak pergi. Dulu kan begitu juga analisanya ketika Gibran menjadi cawapres. Berpotensi yang pergi dari Prabowo, tapi juga ada yang datang dari Jawa Tengah. Karena pergi di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, di titik ini menurut saya perkawinan politik antara Anies dan PD Perjuangan ini menarik. Menarik karena belum tentu menurut saya negatif. Karena bisa jadi ini momentum bagi Anies. Kalau kita bicara Pilkada Jakarta dalam konteks jangka pendek, yang kerap dijadikan sebagai eskalator politik untuk Pilpres 2009, ini momentum bagi Anies untuk bergeser ke tengah. Karena untuk menjadi Presiden Republik Indonesia itu harus berada di tengah. Dulu Prabowo di 2014-2019 bermain dengan narasi isu kanan kalah. Anies Baswedan juga kalah. Prabowo ketika di tengah menang. Jadi ini sebenarnya ada kabar baik dalam konteks jangka panjang buat Anies untuk Pilpres. Meskipun kabar buruk buat Ganjar Pranowo. Karena Anies sudah bersama PD Perjuangan. Kabar buruk buat Pak Ahok di Jakarta. Jadi biasanya setiap peristiwa politik itu ada yang mendapatkan keuntungan, ada yang kekurangan, mendapatkan kerugian gitu, kira-kira. Mas Hanta mungkin bisa elaborasi lagi. Tadi Pak Anies berada di tengah begitu kan. Apakah ini artinya beliau tidak menjadi kader PDIP tapi tetap akan diusung oleh PDIP? Dugaan saya di situ titik tengahnya, karena kalau kita ingin mengupas sedikit, sebenarnya ada karakter yang sama sehingga sulit dipersamakan antara Anies Baswedan dan PD Perjuangan atau Ibu Mega. Yaitu
soal tadi soal habitat politik mereka ya yang berseberangan. Tapi sisi karakternya juga sama. Di PD Perjuangan siapa yang ingin diusung oleh PDI, Mai, itu harus adalah kader biasanya. Atau kalaupun tidak kader, dia harus siap menjadi petugas partai, dia harus mengikuti aturan dari PD Perjuangan, dari Ibu Mega sebagai pemilik hak prerogatif DPD Perjuangan, veto playernya, orang penentu, figur sentral. Tapi di saat yang sama, kita tahu bahwa Anies Baswedan kerap menjalankan politik sebaliknya. Dia ingin independen, berjarak dengan partai, dan seterusnya. Dan biasanya tidak mau diatur oleh partai. Kita lihat dulu PKB, Nasdem dan sebagainya, wakilnya itu ditentukan oleh Anies. Serahkan Anies, kata Nasdem. Kita serahkan kepada Pak Anies. Tapi di PD Perjuangan sebaliknya, wakil ditentukan oleh Ibu Mega. Nah, di titik inilah sebenarnya bisa terjadi Mas Aniesnya yang mengalah. Anies mengikuti ritme Ibu Mega, tidak harus menjadi kader sebenarnya. Mengikuti aturan dan seterusnya. Ini ada celah bagi Mas Anies ketika ada putusan MK, di mana PDIP bisa masuk sendiri, kemudian Mas Anies bisa berlabuh bersama PD Perjuangan, bergeser ke tengah, menunjukkan komitmen tentang Pancasila dan kebinekaan dan seterusnya, karena dulu pernah berseberangan. Nah, ini saya kira bisa jadi momentum ya bagi Anies Baswedan menurut saya. Di sisi yang lain kita tahu bahwa rekam jejak kompetisi keduanya kan kerap berseberangan ya. Di Pilkada Jakarta 2017 misalnya kita tahu isunya sangat kencang dan penerimaan pendukung Pak Ahok di Jakarta bagaimana terhadap Anies Baswedan, ceruk pemilihnya juga berbeda. Tapi saya punya keyakinan karena kesamaan lawan politik, kesamaan nasib politik barangkali dalam tanda petik, mungkin ada normalisasi nanti di ceruk pemilihnya. Tinggal diuji nanti semakin banyak atau semakin berkurang. Tapi dugaan saya akan menjadi lawan tanding yang tidak hanya berat, tapi sangat berat buat Ridwan Kamil. Dan untuk wakilnya Pak, apakah kan sejauh ini yang santer nih buat Mas Torik juga, kan duetnya Anies sama Rano Karno gitu. Atau tadi kan Pak Torik juga bilang kalau mungkin ada yang goyang begitu Pak. Kira-kira yang cocok siapa kalau memang Anies nanti yang maju sebagai gubernur? Mas Torik ya? Mas Hanta aja yang jawab lah, saya belum punya lembaga survei soalnya ini. Tapi kalau dari teorinya saya sering ngobrol sama teman-teman surveyor, mungkin yang berpengaruh di kursi satunya itu Mas ya? Ya betul, pasti faktor gubernur berapa? itu pasti lebih determinan, betul sekali Mas Torik. Nah jadi, tapi kalau kemudian wakil itu begini, tidak mendegradasi, dia tidak mendowngrading juga sudah baik. Tidak mendowngrade elektabilitas si gubernur juga sudah bagus. Nah, tetapi kalau berpasangan dengan Rano Karno itu berpotensi mengupgrade, meningkatkan. Sidul ya, Anies Sidul. Iya, mendongkrak karena Betawi kan basis pemilihnya juga cukup kuat dan Putra sebagainya. Jakarta gitu ya. Iya. Jadi kalau Rano Karno tambah berbahaya buat Ridwan Kamil. Semakin menjadi kombinasi yang kokoh, yang kuat. Meskipun Pak Ahok juga, tapi kan problemnya kalau Pak Ahok kan salin aturan nggak mau jadi wakil mungkin ya, kan. Kalau Rano Karno mungkin mau kemungkinan. Jadi saya kira posisi wakil ini sangat membantu, akan sangat memberikan dampak positif kalau Rano Karno. Ditambah satu lagi sebenarnya kekuatan dua bergabungnya Anies dan PD Perjuangan ini Mas Torik menurut saya karena apa ya? Diperlukannya kebutuhan untuk menyatukan kekuatan besar. Tanda petik kekuatan oposisi. PD Perjuangan ini adalah kekuatan politik formal yang beroposisi saat ini. Partai satu-satunya yang jelas. Di sisi yang lain, Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang merepresentasikan tokoh oposisi itu. Nah, kalau dia bergabung, dia terkonsolidasi. Jadi kalau ada Kim Plus yang sedang terkonsolidasi dengan Kim Plusnya, maka kekuatan oposisi yang kemudian juga terbelah nanti di pemilih di Jakarta, maka itu juga kekuatan oposisinya yang kontra Jokowi, kontra Prabowo, kontra Kim Plus juga terkonsolidasi. Di Jakarta, di Banten, mungkin di Jawa Barat, juga di Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Jadi di Jawa ini semuanya terbelah. Oh, efek dominonya sampai begitu Mas ya, bisa ya ini? Ya. Karena pilkada kita ini kan dilakukan hanya berapa bulan dari Pilpres. Betul. Ya, masih hangat orangnya. Politik pilkadanya, cita rasa peta koalisi Pilpres.
masih berbau-bau pilpres ini semuanya. Meskipun Kim plus ya, yang plusnya itu 01, partai 01 Anies Gus Imin itu pindah ke Kim plus. Tapi yang partai 03-nya, pasarnya PD Perjuangan dan kawan-kawan itu mengusung Anies Baswedan. Menarik. Tapi di beberapa Jawa juga agak berbeda sedikit gitu. Nah siap, karena sudah disinggung Mas Hanta nih, kita geser ke daerah dikit Mas. Ini Banten akhirnya Airin maju berpasangan dengan Ketua PDIP Banten melawan Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati, Gerindra PKS di sana. Sama mungkin Jawa Tengah sekalian Mas, diulas itu menarik juga PDIP akhirnya berangkat sendirian ya. Andika ya. Andika Hendi. Andika sama Hendrar Priadi ya. Nah ini kira-kira hitungannya dengan Airin lawan Andra Soni ini ya kalau sekilas kita lihat nama Airin nama besar ya di itu dan Andra Soni mungkin perlu berusaha lebih keras untuk menyaingi Airin setelah dia maju. Tapi seberapa besar pengaruh Golkar di sana, kan Golkar akhirnya memutuskan tidak mendukung Airin Mas kalau di Banten? Ya pertama di kontestasi pilkada Mas Torik itu pasti yang paling berpengaruh variabel utamanya adalah variabel kandidat. Karena yang dipilih adalah calon ya, paslon. Baru kedua mungkin variabel mesin partai. Yang ketiga baru figur-figur yang ada di belakang yang mendukung. Jadi sekuat apapun Golkar, tetapi tetap Airinnya, Andra Soninya yang lebih menentukan determinannya. Di data survei kami Poltering Indonesia pada hari ini memang Airin cukup kuat. Bukan cukup kuat, sangat kuat. Kekuatannya 2 kali sampai 3 kali lipat dari Andra Soni per hari ini. Kalaupun head to head. Jadi lebih bahkan. Karena itu PR besarnya bagi Andra Soni untuk mengimbangi adalah selain menggerakkan kekuatan mesin partainya, jadi akan ada fenomena split ticket voting di mana tidak linearnya antara pemilih partai dengan pemilih di pilkada nanti. Pemilihnya partai kalau simetris kan pemilih Kim Plus itu harusnya ke Andra Soni semua. Tapi berdasarkan data survei ternyata lebih banyak ke Bu Airin. Nah, jadi menurut saya kemungkinan Airin sangat kuat di sana. Itu menjadi tantangannya. Nah, memang agak berbeda. Jadi Mas Hanta, ya, oke. Bisa? Ya. Tadi suaranya agak putus-putus, Mas. Sorry. Oh ya. Iya. Jadi poinnya, Maya, Afif, dan Mas Torik, kabar baiknya setelah putusan MK itu saya mencatat ada 3 ya, sebelum masuk ke nama tadi. Yang kabar baik buat siapa, menguntungkan siapa? Para kandidat yang potensial, elektabilitasnya bagus, tapi tidak memiliki boarding pass. Seperti siapa? Anies Baswedan di Jakarta, Airin di Banten, dan beberapa nama yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, ini juga kabar baik buat partai yang tadinya tereliminasi, teralienasi, menyendiri, disingkirkan sendiri ya, tidak cukup. Dia tersendiri, yaitu PD Perjuangan. Hari ini PD Perjuangan bisa sendiri. Nah itu kabar baik sekali dan ini menjadi pesan elektoral yang sama. Yang ketiga kabar baik buat kita para pemilih. Kenapa? Karena mendapatkan menu kompetisi yang lebih variatif, berkualitas. Kalau ibarat menu prasmanan, variatif makannya kan enak tuh, menunya macam-macam. Banyak pilihan ya Pak? Iya banyak pilihan. Jadi menutup potensi melawan kota kosong. Nah yang paling penting ini kabar baik buat demokrasi. Karena esensi demokrasi itu kan ada kompetisi. Jadi bukan hanya lawan kota kosong, bukan hanya lawan calon boneka. Dengan putusan MK yang kemarin sudah tidak ada isu lagi, sudah jelas menyatu semuanya, maka kita akan melihat demokrasi kita berjalan dengan kompetitif. Maka dengan itu kita kembali ke Banten, yang bisa kita simpulkan adalah Andra Soni yang didukung dan koalisi yang gemoy, besar, yang gemuk sekali, itu akan berhadapan dengan elektabilitas Airin yang gemoy. Jadi Airin punya elektabilitas yang gemoy, Andra Soni punya koalisi partai gemoy. Tinggal diuji nanti seperti apa. Meskipun jangan lupa elektabilitas figur jauh lebih determinan. Di Jakarta sama. Ridwan Kamil lumayan tinggi tapi masih agak berjarak dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan didukung oleh koalisi yang ramping, krempeng kalau bahasanya Ibu Mega kepada Pak Jokowi tempoh hari. Jadi kalau Anies punya koalisi yang krempeng, sementara Ridwan Kamil koalisi yang tambun. Nah, seperti apa nanti kita lihat perkembangannya.
Begitu juga di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah agak beda, nanti koalisinya karena PD Perjuangan cukup kuat di Jawa Tengah, koalisinya agak berimbang. Kalau misalnya PD Perjuangan bersama PKB, kabarnya akan misalnya PKB bisa lompat pisah dengan Kim Plus di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, mungkin petanya agak berubah. Tapi secara figur relatif kompetitif, Kim Plus arahnya ke Ahmad Lutfi, berpasangan dengan Taj Yassin setelah Kaisang tidak bisa maju, akan berlawanan dengan dari PD Perjuangan, Andika dengan Perkasa. Pak Andika. Perang jenderal ini. Berpasangan dengan Priadi. Perang jenderal. Gimana? Perang jenderal ini. Sama-sama jenderal. Iya, betul, ini. perang bintang. Perang Tiga bintang. bintang empat. Kurang satu tapi Coklat bintang yang dan satu. hijau. Iya, Seru iya, juga iya, iya. di sana. Seru nih. Mas. Purnawirawan tapi ya. Oke, kemudian Mas Hanta mungkin terakhir, Mas Hanta sebelum kita closing untuk segmen kali ini, mungkin bisa diberikan informasi lagi kepada kita mungkin mengenai potensi elektabilitas dari Anies versus RK seperti apa. Mungkin ini kita agak menyampingkan poros ketiga gitu ya, karena belum ada belum ada calon lagi gitu, nama yang muncul setelah calon independen tersebut yang masih proses juga begitu kan. Nah, mungkin boleh Mas Hanta sedikit. Iya, bukan menyampingkan, kemungkinan hanya 2 poros ini. Kota kosong kan tidak lagi calon independen, kalaupun ada non partai perseorangan ada potensi tapi berat sekali. Kalaupun ada, dengan segala hormat kepada Pak calon perseorangan sulit karena elektabilitasnya sangat rendah sekali. Jadi secara real yang akan bertarung Ridwan Kamil Suswono versus Anies Baswedan. Kita nggak tahu wakilnya Rono Karno atau siapa. Nah, dua ini saya kira punya kekuatan masing-masing. Misalnya dari sisi Anies Baswedan, dia punya potensi elektabilitas figurnya, tingkat keterpilihannya relatif lebih tinggi karena faktor incumbent. Beliau ada petahana incumbent sehingga punya basis suara yang relatif di atas sampai 56%. Itu satu. Yang kedua, punya basis pemilih tambahan nasionalis dari PD Perjuangan yang tadinya Anies selalu berbasis pada tengah, di kanan, kita ngelihat dari perspektif positifnya, ya itu ada potensi untuk mendapatkan ceruk baru, captive market baru, kira-kira gitu. Yang ketiga, Anies juga ada potensi karena bergeser ke spektrum tengah, dia akan mendapatkan limpahan baru secara elektoral sebelum ke Ridwan Kamil. Tetapi juga menurut saya satu lagi terkonsolidasinya kekuatan oposisi. Jadi tidak hanya di partai, tidak hanya di elit, tapi kekuatan oposisi itu kan bisa dibaca dari para pemilih juga. Nah itu kekuatan Anies, meskipun punya komplikasi politik, tantangannya. Satu, potensi benturan ideologi yang berseberangan. Jadi Anies dan PD Perjuangan kan lama dan jejaknya berkompetisi. Itu satu yang harus didamaikan. Bagaimana pendukung Pak Ahok yang selama ini sangat tidak bersahabat tanda petik secara politik dengan Anies Baswedan, tidak cocok dan seterusnya. Nah itu menjadi tantangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana ceruk yang pergi dan datang pemilihnya itu lebih banyak datang atau lebih banyak perginya. Itu tantangannya. Di mana pemilih Islamis yang berbasis PKS kemungkinan sebagian akan pergi karena mengikuti titah partainya, mengikuti putusan atau perintah dari partainya. Karena itu biasanya tegak lurus pemilih PKS. Itu tantangan bagi Anies. Yang ketiga, menurut saya juga Anies memiliki komplikasi terkait dengan lawan politiknya tidak ringan dalam konteks kekuasaan di belakangnya. Karena kita tahu Ridwan Kamil didukung oleh 2 figur kuat, namanya Joko Widodo yang sekarang sedang menjadi presiden, yang kedua adalah Prabowo Subianto, yaitu presiden terpilih. Nah, dari sisi Ridwan Kamil, tentu kekuatan pertama adalah kita bicara Kim Plus-nya. Partai yang sangat gemuk, super gemoy, sangat besar sekali. Nah, kalau mesin partai ini bisa bekerja efektif, bisa memberikan topangan luberan suara, menggeser, memigrasi basis partai masing-masing, maka Anies akan mendapatkan keuntungan elektoral. Ridwan Kamil mendapatkan keuntungan elektoral. Yang kedua, Ridwan Kamil secara personal juga memiliki kekuatan. Dia bukan orang baru, karena dia gubernur Jawa Barat. Jawa Barat itu berbatasan dengan Jakarta, ada Depok, ada Bekasi dan sebagainya, sentuhannya langsung dengan Jakarta. Karena itu secara figur juga dia dipersepsikan gubernur yang relatif baik kinerjanya, itu bisa dikapitalisasi. Dan yang ketiga, menurut saya Ridwan Kamil memiliki kekuatan dari pemilih sama dengan Anies sebenarnya, pemilih milenial, Gen Z dan sebagainya yang dia juga aktif di media sosial
dengan berbagai macam terobosannya sebagai arsitek latar belakangnya itu bisa menjadi daya tarik. Meskipun nanti komplikasinya juga ada. Beliau misalnya isu-isu termasuk sepak bola kan sudah mulai diangkat. Kita tahu kan antara Jawa Barat, Bandung dengan Jakarta kan seringkali berhadapan kan. Ya. Tidak hanya di politik tapi juga di sepak bola dan seterusnya. Nah, jadi komplikasi Ridwan Kamil adalah terkait dengan yang saya sebutkan tadi. Dia berhadapan dengan figur kuat namanya Anies Baswedan. Tapi apapun kesimpulannya, Mai, kita akan mendapatkan tontonan pilkada yang seru lah Bang ya Mas ya. Yang berkualitas. Bayangin kalau lawan kota kosong, Mas Torik, Afif, kalau hanya lawan kota kosong atau lawan calon independen, males kan kita nonton. Iya, betul. Kalau sekarang seru. Keduanya masih memiliki peluang menang yang sama. Jadi seru lah gitu. Ada satu faktor lagi, faktor mitos Mas Hanta. Bahwa petahana selalu kalah di DKI. Ya, kalau itu betul. Bisa jadi kalau petahana kalah, berarti Mas Torik memprediksi Ridwan Kamil menang. Bisa jadi. Oh, aduh, makin panas aja klasiko nih. Kita tunggu survei poll tracking di tengah-tengah ini. Iya, karena satu lagi, hukum elektoral itu begini, Mas Torik betul. Betul, Anies sedang tinggi, tapi hukum elektoral itu begini. Incumbent, petahana itu trennya lebih mudah turun daripada naik. Semakin mendekati pemilihan. Penantang itu lebih mudah naik ketimbang turun. Karena itu terjadi pada Ahok dan Anies pada 2017. Sekarang juga saya prediksi sama. Ridwan Kamil lebih mudah naik daripada Anies Baswedan. Itu hukum elektoral. Siap, menarik. Siap. Nah, tapi naik dan turunnya ke cross nggak? Itu saja. Ya, nanti kita nantikan November. sama-sama seperti apa ya. Apakah hari ini nama yang kita nantikan yang akan maju, yang akan diusung oleh PDIP untuk pilkada, terutama di Jakarta yang kita nantikan ini akan segera diumumkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mas Hanta, Yuda, Tracking. Mencerahkan. Bye-bye. Thank you. Thank you. Iya, aku yang nungguin, iya. Enggak, tapi emang politik kayak gitu ya, beneran dinamis ya Pak ya? Dinamis sangat, banget. Sangat dinamis. Siapa yang kebayang Anies Baswedan di Iya, ketiba ke PDIP loh. Gini, kalau saya gue patokannya selalu saat Prabowo bergabung jadi Menteri Jokowi, itu udah jadi. Itu udah tanda. Semua kemungkinan politik itu mungkin udah itu. Sama seperti kita ketika Kylian Mbappe ke Madrid akhirnya kan. Siapa yang nyangka ya kan? Tapi Pak, terakhir Pak, kalau misalnya soal putusan yang Pak kemarin kan akhirnya semua bisa maju nih Pak. Apakah Kim Plus ini masih solid di last minute ataukah mungkin ada di beberapa daerah udah pecah, PKB udah pamit di Jawa Tengah dan mungkin di beberapa daerah lain juga. Jadi memang jadi dinamis karena bisa ngusung sendiri. PKS juga udah pamit di Tangsel. PKS kan akhirnya ngusung calon sendiri di Tangsel. Benar. Karena rame juga nama yang diusung juga kan banyak kontroversi juga kan. Iya. Iya. Cepat pulang. Marcel cepat pulang kan? Iya. Itu. Gimana lagunya? Yang meski waktu datang. Itu ada zaman dulu lah. Mas Torik dikit dong. Tadi kan ada spill foto tuh Pak Anies dan Rano Karno. Terus ada statement dikit dari Mas Torik. Ini kayaknya wakilnya goyang nih gitu. Ada isu apa di belakang itu Mas? Jadi ternyata di baliknya masih seru sekali kayak di PDIP. Jadi Mas Anies benar sudah ke DPP, sudah ada di gedung B PDIP. Udah pakai batik merah. Sudah foto bareng dengan Mas Rano Karno, tapi ada sesuatu. Apa sehingga jadi masih ada hitung-hitungan elektoral, ideologi, PDIP dan segala macam ya. Ini kita juga masih mencari tahu jelasnya gimana. Tapi Mas Anies sudah berjalan ke DPP PDIP sudah benar, sudah ada di sana, tapi belum diumumkan. Kapan sih Pak pengumumannya? Pendaftaran kan mulai besok. Selambat-lambatnya harusnya besok. Selambat-lambat. Masih bisa sampai 29. 27 ini kalau di situs KPU ya. Selambat-lambatnya masih bisa. Pendaftaran pasangan calon 27 sampai 29 betul. Iya. Selayaknya sih ya hari ini atau besok lah. Iya. Dalam waktu dekat. Tenang aja Mai, tenang aja. Kok Mai orang Afif yang nanya? Menunggu kan. Enggak, gue takut breaking news. Karena bener-bener breaking news harian tuh semua TV breaking news gitu kan. Menantikan ini seperti apa. Emang saat-saat menegangannya saat-saat menjelang pendaftaran. Nah itu dia. Nanti kalau ada update-update lagi mampir ya. Oke.
Apa nih? Udah, terima kasih Mas Thank you banyak Pak Torik sudah datang ke sini. Ya, sudah ngobrol-ngobrol Nanti juga sama lagi. kita. Ya, inilah ya, pokoknya ya nanti kita akan update lagi seperti apa perkembangan dari Pilkada 2024 dan Detikers kita masih akan update lagi mengenai Pilkada di daerah-daerah lain dari Bali, kemudian dari Jawa Tengah nanti ya, dari Jawa Jawa Tengah Barat seru juga tuh, mungkin Jawa ada. Seru-seru banget, kita akan tergabung nanti dengan jurnalis di daerah itu. Sesaat lagi tentunya kita akan kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Dia cuma taunya hore-hore doang. welcome Kritik Sore. Apa sih? Gak cuma hore-hore. Apa sih? Itu ini apa sih? Gaya apa sih? Namanya gaya anak Gen Z sekarang kan. Ya Allah, Gen Z lahiran tahun berapa coba? Tik-tik politik ah. Gen Z kelahiran tahun berapa? 86 ya? Tangan mulu basic. Hah? 86. 74. Jangan dikurang-kurangin weh. Oh Tapi iya, emang Mek, soalnya Afif kelahiran 74, jadinya dia ngaku-ngaku Gen Z. Tapi memang ini politik karena lagi ini banget ya emang. Kita kan tahu sendiri nanti tuh pilkada itu Kita taunya rame-rame, nggak sendiri kita taunya. Kan banyak beritanya. Ya kita taunya Sumedang. Jadi kan Tahu nanti itu. pemungutan suara itu tanggal 27 November bentar lagi kan. Besok. Which is ya kan. Oke. 27 November. Nah nih 27 sampai 29 Agustus Detikers ini adalah pendaftaran pasangan calon. Terus 27 sampai 21 penelitian persyaratan calon. Tanggal 22 September penetapan pasangan calon, 25 September sampai 23 November pelaksanaan kampanye. Jadi memang ya Masih panjang sebenarnya prosesnya ini. masih tapi singkat sih sebenarnya. Kan sekarang September, Oktober, 3 bulan lagi lah ya. Ya, oke deh. Iya oke. Terus Gak apa-apa. Cuman maksudnya itu tadi kan kita barusan ngobrol sama Mas Torik juga kan kalau memang politik tuh begitu dinamis begitu loh. begitu berputar gitu ya. Kita nggak tahu nih ada di mana dia. Teng. Oh, iya. telat kamu. Langsung aja kita sekarang beralih kemana Mai? Ya, untuk kita mengetahui peta perpolitikan di Indonesia terutama untuk pilkada ini, ya kita akan bergabung dengan rekan-rekan jurnalis dari beberapa daerah. Kita akan menyapa dulu yang dari Bali ya katanya nih ya. Dari Bali ada Rizky Setio Samudro. Yes. Langsung nih? Ya, langsung boleh kita sapa. Apakah Oke. sudah bergabung bersama kita? Halo, selamat sore. Halo Kak. Halo. Selamat Oke. sore, Beli Rizky. Yuk. Ya, siap. Orang Jawa, oh salah. Tapi karena udah tinggal di Bali ya udah nggak apa-apa dipanggil Beli aja ya. Oh, kalau Beli Samudra. Iya, oke. Oke. Kalau ini nggak, kalau Samudro nggak bisa diganti jadi ya di Bali ya. Oke, Mas Rizky, kita akan tadi kita sudah membahas di segmen pertama ya tentang peta perpolitikan terutama di Jakarta begitu nih ya yang sangat panas begitu. Bagaimana dengan di Bali nih Mas? Ini kayaknya berita panasnya dari Bali ini mengenai kawin paksa antara Wayne Koster dan juga Giri Prasta di Pilgub Bali ini. Boleh mungkin dielaborasi kepada kita, diceritakanlah kepada kita seperti apa saat ini peta politiknya di Bali. Oke, siap. Kalau sekarang peta politik di Bali itu sudah merucut ke dua pasangan calon. Yang pertama yang dari PDIP, yang kita tahu sendiri sudah direkomendasikan oleh DPP itu calon gubernur Balinya ketua DPD atau mantan gubernur yang periode sebelumnya Pak Wayan Koster. Incumbent ya. Betul. Dan wakilnya itu Bupati Badung 2 periode itu Pak Inyoman Giri Praste. Nah, dari PDIP sendiri memang sebelumnya banyak isu-isu dan yang memanas terkait hubungan dua tokoh ini di internal. Kenapa disebut kawin paksa ini, Mas Rizky? Karena isu yang beredar memang kalau misal Pak Giri Praste ini memang berambisi juga untuk mendapatkan tiket calon gubernur, bersaing dengan Pak Koster yang merupakan incumbent yang masih satu periode. Nah akhirnya PDIP memutuskan untuk merekomendasikan dipasangkanlah dua-duanya ini sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Nah, untuk lawannya itu dari Gerindra
yang dari Gerindra itu sementara masih diumumkan hanya calon gubernur Bali-nya aja, yaitu ketua DPD-nya Made Mulyawan Arya atau Degaja, yang kita bisa kenal itu namanya Degaja. Iya. Tapi untuk wakilnya itu sampai sekarang secara resmi Gerindra belum mengumumkan. Cuma ada mulai nama-nama yang muncul yang mendekati pendaftaran Amin 1 ini sudah mulai muncul, yaitu malah kader PDIP-nya sendiri dari Buleleng. Itu Putu Agus Suratnyane. Iya. Beliau ketua DPC-nya Buleleng. Cuma sampai sekarang dari pihak Gerindra pun belum bisa mengumumkan secara resmi pasangan calon dari Gerindra untuk gubernur dan wakil gubernurnya. Gitu. Kalau elektabilitasnya seperti apa nih pasangan Wayan Koster dan Giri, dan juga tapi ini mungkin memang belum ada dari Gerindra sendiri, memang belum ada wakilnya ya. Tapi seperti apa elektabilitas nama-nama mereka yang akan mencalonkan diri ini? Kalau elektabilitas dari Pak Wayan Koster dengan Pak Giri Praste, beberapa survei memang mereka di atas angin. Jauh angkanya di atas angin, terutama Pak Giri Praste di beberapa survei. Dan ditambah dengan hasil pemilihan legislatif yang PDIP masih menguasai di Bali, dengan di DPRD itu masih 32 kursi, menguasai di provinsi, dan di semua DPRD kota, kabupaten, kota juga begitu. Jadi PDIP masih dibilang masih berkuasa di Bali, masih dibilang kandang banteng, itu masih istilah kandang banteng masih berlaku di Bali. Oke. Oke, Mas Rizky, ini katanya akan ada narsum juga ya kita ya? Betul. Dari KPU Bali ya? Jadi ini betul. Jadi ini kita KPU Bali sekarang lagi persiapan menjelang pendaftaran yang dimulai besok sampai mulai tanggal 27 sampai tanggal 29. Dari persiapan itu yang dari 2 calon yang masih terkonfirmasi untuk pendaftaran itu dari PDIP tanggal 29. Mereka tanggal 29 hari terakhir mendaftar. Nah, untuk yang calon kedua, calon dari Gerindra itu masih belum terkonfirmasi. Nah, untuk teknis persiapan untuk menjelang pendaftaran di KPU, mungkin saya bisa ngajak narasumber saya, Ketua KPU Bali ya. Silakan. Izin ya, Kak? Silakan Mas Rizky. Siap. Pak Ketua. Ya, siap Pak Ketua. Mungkin bisa dijelaskan persiapan dari KPU Bali menjelang pendaftaran besok. Ya, jadi saya itu sudah melakukan koordinasi ya, di minggu-minggu kemarin itu dengan seluruh partai politik peserta pemilu kemarin 2024, dan mereka sudah mengetahui bagaimana proses pendaftaran ini. Ya, walaupun ada PKPU yang muncul, yaitu PKPU 10 perubahan akibat putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mereka dapatkan, dan di Bali ini tidak banyak berubah ya, karena kalau suara-suara yang non parlemen itu pun berkumpul, itu tidak memenuhi kuota untuk mengajukan pasangan calon gubernur ataupun wakil gubernur. Makanya kita tidak berpengaruh akibat itu. Itu saya siapin, dan hari ini kami sedang rapat ini ya, dalam rangka memulai besok apa yang detailnya yang harus kita lakukan, termasuk pengecekan kesehatan yang kita kontrol hari ini terakhir. Rumah sakit umum daerah Bali Mandara itu sudah siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kalau ada calon-calon yang mendaftar baik di provinsi maupun di kabupaten kota, karena RSPM itulah yang paling lengkap alatnya, dan tentu memerlukan pengaturan sehingga dari tanggal 28 kalau ada 27 mendaftar itu sampai tanggal 2 itu bisa diselesaikan semua pemeriksaan Maksimal ya tanggal 2. Sudah. Dan kemudian untuk urusan kepolisian itu mulai kemarin pihak Polda Bali sudah mensiagakan aparaturnya, dan juga setiap saat sudah melakukan patroli ya.
Dan kita juga untuk penerimaan besok kita sudah berkoordinasi dengan Polda, dan hari ini juga kami sedang komunikasi detail teknis lainnya lagi dengan Polda dan juga dengan partai politik dalam rangka membicarakan sekali lagi detail besok berapa yang boleh masuk ke areal kita, kemudian siapa aja bisa masuk ke dalam semuanya. Hari ini kita detailkan, mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar, dan sampai detik ini baru satu pasangan calon yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan untuk mendaftar pada tanggal 29 jam 9 pagi itu dari pasangan yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Yang lainnya belum. Pak, dari PDIP kan tadi sudah mengatakan bahwa mereka tanggal 29 akan ke KPU mendaftar, membawa masa minimal yang terkonfirmasi masih 1.300 masa, dan itu masih berpotensi banyak masa yang berdatangan karena dari Badung pendukungnya Pak Giri Prasda. Bagaimana Pak KPU mengantisipasi ini Pak? Ya, saya cuma nanti akan memberikan syarat kepada mereka bahwa yang bisa masuk itu mungkin sekitar 200 orang ke dalam ini, supaya tidak hancur semua. Kebun-kebun kita semua hancur gitu kan. Sisanya terserah, tapi saya ingin menyarankan sebentar lagi di rapat bahwa nggak usah banyak-banyak lagi bawa massa, karena akan membuat kemacetan. Dan ini bukan malah simpatik bagi masyarakat kita, malah nanti dianggap sebagai penyebab kemacetan gitu. Jadi malah antipati masyarakat kita terhadap proses-proses demokrasi yang isinya hanya euforia saja, ya. Dan itu memang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi kan ini euforia ini saya tidak ingin menyebabkan masyarakat jadi antipati terhadap itu. Ya akan saya sarankan saja. Tapi kalaupun dia tetap mengerahkan ribuan, ya nanti urusannya kepolisian. Silakan mau diatur gimana. Apakah jalan ini ditutup? Kalau jalan ini ditutup, berapi banget. Nah ini jalan induk banget, ya. Jalan utama yang nanti kalau dialihkan menyebabkan kemacetan di mana. Ya, itu. Jadi nanti kita rapatkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kita siapkan juga semuanya dengan baik supaya pilkada di Provinsi Bali khususnya di pencalonan ini bisa berlangsung. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua sama. Oke. Mungkin itu laporan dari KPU Bali terkait persiapan untuk menjelang pendaftaran yang dimulai besok. Oke, baik. Kalau begitu seperti yang kita dengarkan tadi, mungkin ini memang lagi persiapan dan kita nantikan juga siapa-siapa saja nama calon yang akan diumumkan, dan diumumkannya kapan begitu ya? Karena masih ada nama wakil gitu yang akan bertarung juga, masih belum ada nama yang jelas gitu. Kita nantikan lagi laporannya Mas Rizky Setio Samudro, jurnalis dari Detik Bali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Wah. Yes, itu dia. Panas di mana-mana ya, karena besok sudah dibuka. Kita lihat apakah siapa nih yang bakal mendaftarkan pertama gitu. Iya, bisa aja. Ya kalau Jakarta mungkin nanti PDIP calonnya ntar malam bisa jadi kan. Pendaftarannya siapa biasanya yang pertama? Kira-kira yang akan mendaftar pertama? Ya pasti yang udah ada dong, RK ya kan. Oke, siap. Siap, salah. Kayak ngerti aja gue ya. Ini kita ngomongin bola dah. Nanti bahas yang lebih menarik lagi. Masih ada rekan-rekan kita dari beberapa daerah untuk melaporkan juga terkait pilkada ini. Habis ini Jateng ada perang bintang tadi kata sorry. Star Wars. El Clasico. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Detikers tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Mana efeknya? Welcome back to Detik Sore. Tapi emang kalau udah tua itu nggak usah banyak gaya gitu ya. Kalau udah tua tuh berlagak sesuai umurnya aja. Lu gitu. tau nggak ada kata-kata nggak tahu. Umur itu cuman age. Iya emang betul. Iya betul. Sugus dibalik sugus, ya kan? Bakso dibalik osbak. Tumpah. Gimana sih, Me? Detikers, kita tadi ngomongin politik, kita break sejenak ya. Aduh, jokesnya bapak break sejenak. Udah break panjang ya, mohon maaf. Ada. Bukan, maksudnya break ngomongin politik dulu. Kita ngomongin yang lain, yang trending today. Hey, kamu. Apa? Kan saya mau mengikuti gayanya Bu Mega yang berapi-api dan bersemangat. Iyalah. Kamu ya. Wartawan tulis itu semua, gitu kan. Iya betul, Me. Iya benar. Berapi-api maksudnya. Iya. Kemarin kan saya sudah bilang
Apa? Gua nggak mau bercanda sih. Enggak, ini gue mau mengutip sedikit apa ucapannya Bu Megawati nih ya. Kirain. Kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu yang sering kali saya ngomong, rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu pintar. Hanya ini, terus dia tutup mulut gitu kayak. Nah, itu. Gitu. Saya dulu pernah Pak Ahok katanya. Ada Pak Ahok, tadi saya juga bilang Pak Ahok selotip berjalan. Pak Ahok selotip tetap berjalan loh. Enggak, itu contoh aja, Pip. Beliau itu sangat berapi-api gitu loh. Dan kalau di Detik News ternyata trending nih ucapan-ucapan dari Bu Mega. Apa yang aku bilang tadi di awal tuh memang ya emang bener kayak gitu loh. Bahwa speech-nya Ibu Mega ini pasti akan jadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu dengan ucapan-ucapannya yang genuine, segar. Terus celotehan-celotehannya kan pasti ya antara ada kode ataupun ya udah marah beneran gitu, mengungkapkan secara lugas gitu, ya kan? Yoi. Ya udah lu jadi operator aja deh, nggak usah jadi host. Tapi kalau misalnya ada 3, ya kan bete dong. Hei, kok pundung? Coba di kerja nih. Nggak mau. Makin bete makin itu. Apa sih ya? Tapi memang Bu Mega itu tadi gue sebenarnya lebih ke kode sih, Me. Dia beberapa kali tuh Bu Mega bilang memangnya mau nurut gitu loh. Karena kan ya takut takut. Tadi juga sempat beberapa kali dia ngomong gitu. Lagi, ya takut patah hati lagi mungkin. Kita kan nggak tahu ya kan. Kan saya peribahasa ada udang di balik bakwan gitu kan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti gitu, Tikers. Nah, kalau ngomongin trending today nih, Mbak ya. Hari ini banyak banget yang rame nih di Detikcom. Terutama pertama ini soal viral Kaisang dan Erina yang turun dari pesawat langsung naik mobil. Diduga turun dari pesawat langsung naik mobil. Bukan ya kan? Pesawat, private jet. Oh iya, dari private jet langsung naik mobil. Bukan ya pesawat kan? komersial. Orang dari jendelanya mana ada pesawat komersial jendelanya Iya, itu kan? oval Ya, ke beda, samping. Iya kan? Ih, mahal tahu. Iyalah. Nah ini aduh, takut bercanda lagi. Tapi jadi memang Detikers sebuah video beredar di media sosial menunjukkan sosok diduga Kaisang Pangarep dan Pangarep. Tadi gue bilang apa? Pangarep ya. Karena ada Erina ya. Sorry Tikers, sorry nggak bercanda itu gimmick lah biasa namanya industri. Nah kan. Ya, susah lagi. Rasain lu. Ini lu naikin dulu makanya. Tuh. Oh, ini volumenya Afif. Kan? Udah jangan diturun-turunin lagi, udah biarin aja. Tapi sebagai mantan Detik Keren, ya. Apa bedanya naik pesawat jet pribadi sama pesawat komersial? Bedanya naik pesawat jet pribadi, naik jet pribadi sama komersil ya? Ya kan nggak gabung sama yang lain, iya, tujuannya beda. juga kan langsung. Maksudnya beda kasta Pak, nggak ngantri, nggak apa, beda. Dan bahkan mobilnya tuh bisa masuk ke hanggar itu ya. Ke dalam itu, makanya yang jadi gini kan? Itu hanggar ya, mohon maaf ya. Oh iya. Jadi soal ini Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream G650ER ya kan. Dalam video terlihat Kaisang dan Erina langsung masuk ke mobil itu namanya beserta barang belanjaan yang dibawakan seorang laki-laki. Padahal tidak semua laki-laki loh. Tidak semua laki-laki. Gue udah gak mau nyanyi, Afif. Lu gak tahu ya, gue udah gak mau nyanyi lagi di acara ini. Karena Edo ya? No. Apa? Karena this will last forever. Ini adalah jejak digital yang akan ada selama-lamanya. Kalau suara gue jelek, emang suara gue jelek. Iya. Which is suara gue emang gak bagus. Jadi berarti lu gue susah masuk ini apa, Uganda Idol ya? Gak bisa. Susah banget. Jangan kan Uganda, Detik Idol aja gue gak bisa. Maya itu suaranya gak bagus. Paling pas kalau dia apa namanya Instagram. Suara Mai. Oh, ini lip sync. Ntar ada lah Rwanda Got Talents. Nah, jadi Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirmala Dwi Herianto mengatakan jika penerbangan berasal dari luar negeri maka akan tetap melalui proses imigrasi dan
kepabeanan. Dan pengamat penerbangan Alvin Lee menjelaskan bahwa mobil bisa saja diperbolehkan masuk ke apron bandara yang tadi Maya bilang. Tapi memang hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi dan telah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan. Izinnya tuh langsung dari Kementerian Perhubungan harus ada. Loh, enggak, emang bener harus izin gitu. Nah, yang bikin netizen itu geram mungkin atau berspekulasi dan segala macam itu bahwa loh kok emang nggak kelihatan di video itu masuk untuk pemeriksaan barang dan lain sebagainya. Karena kan barang-barang yang dibawa itu adalah barang-barang luxury yang diduga habis dibelanja, habis baru aja dibeli gitu, diduga begitu ya. Ya tapi kita akan lihatlah nanti kelanjutannya, karena dari foto kaca pesawat aja itu bisa banyak sekali spekulasi yang digali oleh para netizen dari utara ke selatan, dari timur ke barat, kebuka semuanya. Netizen ini luar biasa memang ya. Pecahkan saja jendelanya biar ramai. Gelasnya saja pecahkan. Wow, biar ramai. Sekarang yang akan kita bahas yang ramai juga adalah cancel culture yang akan diberikan gitu, atau social justice yang akan diberikan kepada Raffi Ahmad oleh para netizen juga. Tapi cancel culture itu apa ya? Cancel culture itu adalah sebenarnya adalah satu culture yang biasa terjadi di Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu sangat biasa aja. Kan tidak apa. Tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang negatif, dalam arti bahwa kalau di Korea Selatan itu jangankan skandal kecil ya, jangankan skandal yang besar gitu ya, skandal kecil aja gitu, kayak ya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pembulian nih, misalnya antara pembulian dibandingkan dengan skandal lain yang lebih besar gitu kan, sempat ada di Korea Selatan juga skandal mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh idol dan lain sebagainya begitu kan. Yang kecil aja lah, katakan apapun itu mereka langsung udah kelar. Karir mereka tuh udah kelar, nggak akan mereka diterima lagi oleh masyarakat. Maksudnya di unfollow gitu? Macam-macam di unfollow, terus mungkin ujaran kebencian di sosial media, dan bahkan kalau sampai ada brand atau TV gitu yang berani menaikkan nama mereka, bekerja sama mereka, nggak akan berhasil, pasti gagal karena orang-orang pasti meng-cancel si tokoh tersebut. Nah, di Indonesia katanya, atau ya mungkin kita lihat movement dari masyarakat ini juga mungkin akan menjalankan atau memberikan cancel culture ini kepada Raffi Ahmad yang sebelumnya menjadi salah satu influencer yang datang ke IKN ya pro dengan pemerintah begitu ya. Tapi kenapa pada saat kemarin ada demo besar-besaran yang terjadi mengenai revisi UU Pilkada itu dia nggak turun? Itu sih yang sebenarnya menjadi pertanyaan masyarakat. Begitu. Berarti nggak semua demo itu emas ya? Nah, berarti menanggapi masalah itu, Raffi Ahmad mengaku ini dia followersnya kurang ya. Lanjutin dong ceritanya. Dia itu followers terbanyak se-Asia Tenggara loh, 76M. Si Raffi Ahmad 76 ini. juta? Iya, 76 juta. Cuma nggak tahu nih yang kemarin titik tertingginya berapa. Kalau terakhir aku lihat tuh 76M. Apakah ini udah turun gitu? Karena aku nggak pernah follow, nggak pernah ngecek juga sebelumnya dia followersnya berapa. Tahu nggak dia sebelumnya followersnya berapa? Berapa? Nggak tahu, makanya aku nanya. Ya gak tahu gue juga. Oh nggak ngikutin juga. Ya pokoknya intinya itu. Jadi tapi dengan ketidakhadirannya Raffi ini, dia mengklaim bahwa dia tuh berada yang di posisi yang sama dengan rakyat Indonesia. Tapi yang dia lakukan itu, yang dia kemarin tidak melakukan ikutan demo itu karena dia sedang ada di Bandung katanya gitu. Karena ini juga menjadi sorotan karena Raffi itu mengunggah momen belusukan dengan Gibran dan Zulkifli Hasan. Begitu. Dan Raffi juga memberikan apresiasi untuk masyarakat Indonesia untuk mengawal kesejahteraan, kejayaan, dan keberlangsungan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi menuju Indonesia Emas. 2045 Indonesia Emas. Indonesia Gold. Indonesia Emas. Indonesia diam dong. Kan diam adalah emas kata lu tadi ya kan, itu yang bilang Afif ya. Gue tadi bilang gak semua diam itu, kan lu bilang karena dia diam. Tapi kan gak semua diam itu emas. Kadang memang harus bersuara begitu loh Me. Gak boleh diam dong. Ya oke, boleh dilemasin dulu sedikit ya. Itu ceritanya cancel culture itulah. Cancel culture gitu. Ini ada yang mau di cancel lagi gak? Jangan nih terakhir nih soal Kominfo bantah WHO minta Indonesia terapkan mega lockdown cacar monyet.
Udah kita bahas kemarin, Viv. Oh. Ya udah kalau gitu. Apa? Bilang monyet. Kok gitu sih? Enggak. Gue bilang cacar monyet gitu. Senang lu semua. Nah, beredar narasi di medsos bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO meminta pemerintah Indonesia memberlakukan mega lockdown seiring merebaknya kasus cacar monyet atau monyet pox, monkeypox, mpox. Teng. Nah, Kementerian Kominfo menegaskan informasi itu hoax stickers ya. Jadi nggak ada mega lockdown. Hoax tadi gue bilang. Hoax. Iya, hoax. Hoax lah. Baterai ABC bacanya apa? ABC? Iya bener. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan tim AIS Kementerian Kominfo dari turnbackhoax.id, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan mengenai peningkatan jumlah kasus mpox di Republik Demokratik Kongo. Oh, kampungnya Mae. Nah, WHO merekomendasikan sejumlah langkah penanganan seperti pemberian vaksin dan memperkuat surveillance. Namun tidak ada pernyataan Tedros mengenai permintaan lockdown kepada pemerintah. Tapi memang kasus ini kan sudah mulai merebak ya. Tahun 2024 ini ditemukan 14 kasus loh di Indonesia. Iya benar. Itu pernah kita bahas juga sama Detik Health dan memang mpox ini atau monkeypox ini penyakit atau virus begitu ya yang biasanya datang bersama dengan kayak ada virus HIV gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan side effect sih ya, tapi ya karena ini tuh penularannya dari kontak langsung gitu, terutama dari hubungan intercourse atau seksual gitu. Datang gak diundang, pulang gak dijemput. Pulang dibuang gitu aja. Nah, Detikers, kita setelah ini kita break sejenak kali ya, 4 jam. Setelah ini kita ke Detik Jateng. Lu break mulu keburu. Langsung? Iya. Oh ya udah kalau gitu, let's go. Tadi kan kita di Bali nih. Enggak, di sini kita. Ya udah kita sapa Mas Torik yuk. Mas Torik. Cie, Mas Torik, Mae kangen nih katanya nih. Oh my god. Mas Rofik sama-sama Ik. Sama-sama Ik namanya. Mas Rofik. Halo, selamat sore Mas Rofik. Selamat sore Mas Rofik. Halo, selamat sore Mbak Mai, Mas Afif. Aduh, nama aku digantikan. Aduh, maafkan, jangan marah. Jangan marah. Iya, aku gak mau nyanyi. Iya, untuk aku sabar. Iya, untung sabar Mas ya. Apalagi mau pilkada jadi harus banyak sabar. Gimana? Mas Rofik sudah siap-siap mendaftarkan? Katanya Mas Rofik mau daftar. Daftar SMA. Oh, daftar SMA. Masih muda. Ulangin lagi dong SMA. Ini yang kita tunggu-tunggu tentunya pendaftarannya. Ini kan PDIP sudah mengumumkan nama yang akan diusung di Jawa Tengah ya, Mas Rofik ya. Betul. Boleh diceritakan kepada kita seperti apa peta atau geopolitik di Jawa Tengah saat ini? Ya, Mbak Mai, Mas Afif sebenarnya kan memang ya Jawa Tengah ini kan paling dinamis dan mungkin juga paling terdampak ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, apalagi yang soal pembatasan umur, karena putusan itu pada akhirnya menggagalkan rencana Kaisang Pangarep untuk ikut maju dengan mendampingi Ahmad Lutfi kan iya, gitu. Betul. Tapi barangkali satu-satunya yang terdampak memang Jawa Tengah kan ya itu ya. Nah, akhirnya walaupun belum semua partai di Kim Plus sih yang baru memberikan rekomendasi, pada akhirnya PSI dan Gerindra yang memberikan rekomendasi untuk Ahmad Lutfi dan Gus Yassin Maimun. Jadi ini dulu wakilnya Pak Ganjar kan, ini kan dulu Gus Yassin. Iya. Sekarang kemudian ya hari ini pada akhirnya lawannya sudah mulai kelihatan. PDIP sudah mengumumkan jagonya yaitu Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dengan Hendar Prihadi atau biasanya akrab dipanggil Mas Hendi gitu kan. Artinya ya ini nanti akan ada perang bintang lah di Jawa Tengah. Perang bintangnya akan terjadi, bintang 4 Purnawirawan versus bintang 3 yang mestinya nanti juga Purnawirawan kan, karena harus mundur sih, harus mundur. Beliau Ahmad Lutfi pensiunnya masih besok
November. Tapi kan untuk keperluan pencalonan nanti harus mundur. Nanti cuman masih ada beberapa partai yang memang belum mengeluarkan rekomendasi sampai saat ini, walaupun ya mungkin kayak Golkar itu mungkin memang sudah mengarahnya ke Pak Ahmad Lutfi, kan juga PKB ini kelihatannya mereka setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang 7,5% bisa nyalon nih, mereka juga akhirnya tertarik juga untuk bisa nyalon sendiri untuk mencalonkan Gus Yusuf ini kan. Apakah dia nanti akan menjadi poros tengah untuk menghadapi dua kekuatan gajah ini, atau seperti apa, ini sampai saat ini masih belum mengungkapkan keputusan dari PKB di Pilgub Jateng ini. Kalau di Jawa Tengah sendiri, Mas, Pak Ahmad Lutfi sama Pak Andika Perkasa ini lebih elektabilitasnya lebih populer siapa sih, Mas Rafiq? Memang soalnya kan nama Pak Andika ini baru muncul akhir-akhir ya. Sepertinya di beberapa survei memang belum pernah dimunculkan nama Andika Perkasa ini, karena itu memang baru gitu, baru disebut. Cuman kalau masalah popularitas barangkali kalau pangkat ya jelas Pak Andika mantan Panglima, cuman kan belum pernah bersentuhan dengan Jawa Tengah secara langsung gitu kan. Berbeda dengan Pak Ahmad Lutfi yang dia memang banyak, sebagian dari karirnya dia di Jawa Tengah. Dia pernah jadi wakil kepala Polresta Surakarta, pernah jadi Polresta Surakarta, pernah jadi Wakapolda Jateng, sampai akhirnya ada di Kapolda Jateng cukup lama, sampai 4 tahun dia jadi Kapolda Jateng. Baru terakhir ini akhirnya dia dipindah ke Dirjen Kemendak, Dirjen Kemendak untuk ya masa persiapan pensiun lah, karena dia karirnya akan berakhir besok November. Jadi kalau Ahmad Lutfi dia lebih dikenal barangkali ya, artinya lebih bersentuhan dengan Jawa Tengah daripada Andika. Iya, ini Pak Ahmad Lutfi ini wakil kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah 2018 sampai 2020, kemudian ke Kapolda tadi ya Mas Rafiq ya 2020 sampai 2024. Iya. Wah, betul 4 tahun jadi Kapolda, lama cukup lama loh itu. 4 tahun. Oke, nah Mas, kalau tadi elektabilitas yang terbaru belum ada surveinya karena juga nama baru diumumkan, adakah nama-nama lain nih? Mengingatkan hasil keputusan MK akhirnya ini cukup menarik untuk partai-partai yang berada di koalisi Kim Plus begitu ya, untuk mengusung namanya sendiri gitu. Nah udah ada ya mungkin spill-spillan dikit gitu Mas Rafiq, kira-kira ada nama siapa lagi gitu yang akan dimunculkan? Atau tiba-tiba PKB ngeluarin nama baru ya kan? Nah bisa jadi. Kalau sebelumnya muncul ya justru nama Gus Yassin ini, nama Gus Yassin ini sama Hendy yang apa namanya yang muncul di beberapa survei, dan akhirnya atas Yassin ini justru bergabung dengan kubu Ahmad Lutfi, sedangkan Hendy ini yang dulu pernah jadi wali kota Semarang, sekarang jadi kepala LKPP, ini nanti mendampingi Andika. Nah itu pasti juga mereka masing-masing orang Jawa Tengah yang barangkali akan mendongkrak perolehan suara para calon gubernur ini juga. Oke. Kalau dilihat head to headnya akan seperti apa nih Mas? Kekuatan mereka nih. Udah kayak bola aja head to head ya. Waduh, head to head nih. Ya bagaimanapun Jawa Tengah itu kandang banteng ya Pak. Nah itu dia. Kayak gimana tuh nanti? Jawa Tengah itu kandang banteng yang memang sejak dari zaman Orde Baru itu suara PDI waktu itu cukup besar, dan setelah sekarang PDIP juga cukup besar. Cuman kalau berkaca dari hasil Pilpres kemarin, untuk Jawa Tengah sebenarnya PDIP sendiri untuk suara cukup besar, mencapai 24%, jauh di atas suara rata-rata nasionalnya PDIP kan. Cuman untuk Pilpresnya tetap kalah ya saat itu dengan Prabowo, antara Ganjar dengan Prabowo. Ganjar itu hanya mendapatkan sekitar 36% suara di Jawa Tengah. Prabowo Gibran itu mendapatkan 53%, separuh lebih suara Jawa Tengah ke dia. Nah,
apakah Kim Plus ini akan berusaha mengulang lagi? Karena Jawa Tengah ini cukup prestisius juga karena ini home base-nya Jokowi kan, bagaimanapun Jokowi yang menjadi pusaran utama di Kim Plus ini juga home base-nya di Solo, pasti ya nggak mungkin dong dia akan melepaskan Jawa Tengah. Meskipun ya karena Kaisang tidak jadi nyalon, mungkin spiritnya nggak sekuat kemarin ya. Iya. Misal Kaisang memang mencalonkan diri, pasti lebih habis-habisan semacam itu. Iya. Tapi Mas tadi ini kandang banteng nih Jawa Tengah. Tapi melihat Andika Perkasa yang tadi Mas Rafiq bilang, ini kan namanya baru muncul beberapa waktu belakangan ya kan. Apakah kandang banteng itu masih sakral gitu dengan Andika Perkasa ini yang mungkin popularitasnya kalah sama Ahmad Lutfi gitu Mas? Kalau PDIP sendiri di Jawa Tengah sudah terbiasa seperti itu. Ganjar dulu juga cukup mendadak dan dia melawan incumbent waktu itu, Bibit Waluyo yang semula didukung PDIP kemudian berpindah partai. Jadi Bibit sendiri dulu juga nama baru juga, walaupun dia pernah jadi pangkot segala macam, dia Bibit itu melawannya itu kalau nggak salah sama Sukawi saya agak lupa, tapi dulu lawannya juga dari Demokrat cukup tangguh juga. Jadi sebenarnya PDIP ini memang di Pilgub Jateng itu biasanya memang selalu memilih nama-nama baru, nama-nama baru yang ini. Apakah mereka memang lagi menguji kekuatannya atau seperti apa? Kita juga menebaknya ke sana. Menebaknya ke sana. PDIP memang selain mereka di Jawa Tengah ini memang cukup kuat ya mereka, sehingga perlu melakukan tes semacam itu. Oke, Mas Rafiq, satu lagi nih, singkat aja, mungkin sedikit aja gitu kan, beberapa waktu ini memang Kaisang sudah out gitu ya dari peta perpolitikan di Jawa Tengah gitu ya. Tapi mungkin boleh di-spill sedikit terlepas dari isu pilkada sendiri kan, beberapa waktu ini Kaisang juga ramai gitu kan, diberitakan gitu kan ya Mas. Seperti apa sih Detik Jateng mengangkat ini dari sudut pandang mana gitu, kalau kita lihat dengan ramainya komentar para netizen kemudian akhirnya menimbulkan banyak sekali konspirasi ataupun statement-statement begitu. Gimana Mas Rafiq, ini panas juga nih di Jawa Tengah selain pilkada. Kita sih kebetulan Kaisangnya juga masih belum kelihatan juga di Solo, masih belum, nggak tahu dia apakah ke Amerika itu sudah pulang. Kalau kemarin ada tayangannya udah turun dari pesawat diduga itu, katanya udah turun gitu dari private jetnya. Apakah dia pulang ke Solo atau kemana atau gitu, Jakarta gitu. Tapi terlepas dari itu ya, memang kalau sekarang memang aktivitas Kaisang di Solo mungkin memang sedikit berkurang ya. Mungkin juga sudah lebih banyak di Jakarta. Dia juga banyak aktivitas di Jakarta, apalagi sebagai ketua partai ini ya, ketua partai gitu. Kalau kita sih di Jawa Tengah ya masih belum begitu banyak yang membicarakan masalah itu, kecuali di sosmed sangat ramai netizen yang luar biasa. Hanya dari foto jendela semua bisa terungkap gitu kayaknya ya. Konspirasi. Betul. Oke, kalau gitu Mas Rafiq, kita akan update lagi seperti apa perkembangannya, mengingat besok akan dimulai untuk pendaftaran ya Mas ya. Betul, kita akan selalu memantau dan mengabarkannya untuk Detik Sore kita. Pastinya dong, jangan lupa baca Detik Jateng juga ya. Harus dong, update terbaru terpanas pilkada pasti akan ada di Detik Jateng ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Rafiq. Sehat selalu. Salam buat tim Detik Jateng. Ya, selamat bertugas kembali. Bye-bye. Oke, mari kita break Detikers karena berita-berita kita cukup intens hari ini. Sampai cukup. Oh my god, yaudah kita balik sesaat lagi Detikers. Saya mulai kena anxiety attack. Tetap di Detik Sore, gak cuma hore-hore.
Welcome back Kritik Sore. Gak cuma hore-hore, kita sudah masuk ke segmen yang terakhir, Sunset Talk tentunya. Tadi mataharinya mana? Gak ada, seperti biasa mataharinya ketutup dengan kelabu-kelabu awan ini gitu. Karena polusi guys, bukan karena mendung ini tuh. Mendung kali. Enggak, ini polusi. Ini kabutnya udah turun. Enggak, kita kan di Lembang. kabut dari mana? Mohon maaf Ngana ya. Udah pakai jaket nih kita nih. Iya, kita semuanya pakai jaket nih ya. Enggak cuma kita berdua yang pakai jaket, tapi ada Mbak Astrid juga nih, co-founder dari Food Cycle Indonesia. Welcome to Detik Sore Mbak Astrid. Sore, thank you udah diundang. Di sini udaranya berasa dingin atau gimana nih? Enggak kan? Enggak, gue salah kostum soalnya. Jadi terpaksa pakai jaket. Jadi kita matching pakai Matching, jaket betul, bertiga ya. Nah, Semoga cuacanya mendukung gitu. Aduh jangan deh bercandanya bapak-bapak soalnya. Jadi guys, Apa sih? ini Mbak Astrid dari Food Cycle Indonesia yang Yes. mana ini yang namanya food pasti makanan ya kan. Bisa jadi food kaki. Oh iya, food yang mana nih? Football, makanan bola. Oh. Nah, soal makanan ini Food Cycle ini kan tadi kita sempat ngobrol sedikit juga sama Mbak Astrid. Kalau memang mungkin orang pada tahu lah bahwa banyak sekali makanan-makanan yang berlebih begitu ya. Kayak misalnya di hotel. Iya benar. Ya mungkin ya bahasa halusnya berlebih lah. Kan tapi Iya. orang yang mungkin kenanya makanan sisa segala macam. Tapi sebenarnya makanan-makanan itu masih layak untuk dimakan, weh. Nih coba kita tanya sama Mbak Astrid, apakah benar makanan yang berlebih yang diproduksi oleh tempat-tempat tertentu seperti hotel, terus juga pabrik-pabrik makanan begitu ya Mbak. Dan mengenai food cycle ini sendiri nanti boleh dielaborasi, diceritakan juga sama kita seperti apa. Siap. Mungkin dari yang itu dulu tadi pertanyaannya Iya. Afif. Makanan berlebih itu apakah masih layak definisinya dikonsumsi dan seperti apa? memang berlebihan diproduksi ataukah memang sisa gitu ibaratnya? Oke, jadi aku pertama jelasin dulu. Hmm. Yang food cycle selamatkan itu bukan makanan sisa. Hmm, Walaupun ya istilah orang awam tuh sisa gitu ya. Cuma konotasi sisa itu adalah yang di piring-piring, yang udah bekas dimakan. kesannya tuh bekas Kesannya. dimakan nggak tapi habis bukan itu gitu ya. yang food Oke. cycle lakukan ya. Hmm, Yang kita selamatkan itu pangan yang berlebih atau bilangnya surplus. Contohnya apa sih? Kayak dari toko roti. Toko roti itu kan apalagi sekarang banyak banget yang modern ya, roti-roti mahal. Benar. Dia nggak mungkin jual roti kemarin gitu loh. Dia harus jaga quality standar. Jadinya roti yang nggak laku kejual itu unfortunately terpaksa dihancurkan gitu. Biasanya. Tetapi yang udah kerja sama food cycle, maka itu kita ambil daripada dibuang ya, kita salurkan ke penerima manfaat. Jadi Oke. banyak banget sih orang-orang yang kelaparan sebenarnya gitu. Oke. Ironinya adalah yang Mbak Astrid sampaikan tadi bahwa ada yang memproduksi berlebihan, ada juga yang kekurangan sebenarnya. Iya itu ya, bukan ya itulah problem itu. Entah kenapa gitu ya. Tetapi kita bisa ngerti banget sih, karena memang nature bisnis itu nggak bisa efisiensi 100%. Itu nggak mungkin, karena contoh ada toko roti. Toko roti itu kan nggak kayak nasi goreng ya, pesan langsung dimasak. Pasti kan dia mesti masak dulu, bake dulu. Produksinya dulu. Betul, dari subuh malah kadang. Ya dia kadang namanya demand nggak bisa dipredik ya. Kalau tiba-tiba hari ini ada demo, tiba-tiba Iya. nggak ada yang itu beli dia. Benar, gitu. benar. Ya udah, surplus. Nah, sama food cycle di rescue. Oke. Dan berarti food cycle ini penerima manfaat itu seperti apa Mbak tadi? Betul, jadi food cycle nggak langsung bagi-bagi ke penerima manfaat ya, ke konsumen maksudnya. Kita kerjasama lagi dengan mitra organisasi garda depan. Nah ini emang organisasi sosial yang terjun langsung nih, yang ngelayanin masyarakat kecil yang sangat membutuhkan itu. Contohnya kayak panti asuhan, panti jompo, sekolah-sekolah informal, dan lain sebagainya. Itu ada 130 lebih sekarang yang terregister di food cycle. Oke, mungkin untuk detikers yang tadi kita sebenarnya banyak ngobrolnya tuh di belakang layar gitu ya mengenai food cycle. Tapi kalau dari kata-katanya sendiri food cycle, bagaimana kita cycle atau perputaran dari makanan ini tidak terbuang sia-sia lah intinya kan ya. Mungkin kita boleh berangkat dari food cycle dulu Mbak Astrid. Sejak kapan food cycle ini kemudian bergerak dengan kekhawatiran atau dengan concern bahwa banyak orang yang sebenarnya lebih nih yang bisa kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Triggernya awalnya tuh atau melihat kekhawatiran apa sih yang membuat Mbak Astrid dan mungkin akhirnya sampai saat ini menjadi yayasan begitu ya menyalurkan kepada orang-orang yang kekurangan. Jadi food cycle tuh sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Awalnya itu kita nggak kepikir buat jadi bank pangan kayak sekarang ini. Oke. Gitu. Dan kita kayak nggak tahu isu food loss and waste. Itu nggak tahu sama sekali.
hanya benar-benar ngelihat ada opportunity untuk nyelamatin makanan dari pesta pernikahan. Oh oke. Nah ini dulu ya sebelum COVID tuh kayak namanya wedding tuh kan gede banget. Iya, Hotel bintang 5 yang datang ratusan, kadang ribuan orang. Jadi yang Food Cycle lakukan itu adalah kita ngambilin donasi atau surplus dari selesai wedding itu gitu. Awalnya dari wedding. Awalnya betul, itu kurang lebih ya 2 tahun lah itu. Dulu aku sendiri tuh yang ngerjain. Jadi aku suka bercanda kalau weekend tuh ngapain, gua after party nungguin partinya orang selesai gitu. Terus habis itu booking ojol gitu ya untuk ngambilin surplus itu kita langsung kasih ke panti penerima manfaat. Awalnya gitu. Ini sorry, Mbak Astrid berarti datang ke pernikahan orang-orang yang memang sudah dikenal atau kerja sama sehotel gitu. Tanya dong jadwal wedding. Nah, mungkin sama IO-nya. Jadi awalnya Food Cycle itu kerja sama bareng sama Bright Story. Itu startup Bright wedding Story, marketplace ya. Jadi itu anggaplah CSR mereka boost program kita namanya Blessing to Share ke calon-calon pengantin. Jadi si calon pengantin itu daftar ke kita. Ya, tapi setelah udah kayak jalan setahun gitu, akhirnya si WO itu menjadi kayak agennya Food Cycle karena dia ngelihat udah daftarin aja nih klien gue, daftarin langsung ke Food Cycle gitu, daripada malam-malam WO-nya juga bingung kan ini lebihan mau dikemanain gitu. Kadang tuh bisa banyak banget sampai ratusan kilo. WO-nya juga bingung. Ratusan kilo, Mbak? Iya, kalau yang ada weddingnya. Wedding gede. Wedding hujan gitu, hujan, banjir, udah deh bye-bye gitu. Jadi ya itu kita ngebantu banget sih menjadi solusi ya buat para WO juga, buat para pengantin. Ya berkah lah ya itu hari hajatan, mereka bisa bagi sama orang lain kan itu berkah banget gitu. Setelah dari wedding terus kemana lagi Mbak yang bisa memberikan surplus makanan ini? Dulu tuh saya populer banget, hampir tiap 2 minggu saya masuk TV gara-gara kayaknya ngetren gitu ya, it's happening. Jadi yang berikutnya adalah toko roti. Toko roti ngelihat bahwa ini sama nih gue juga punya surplus roti. Nah itu dikasih ke Food Cycle. Jadi dari toko roti akhirnya banyak ke pabrik makanan juga. Karena kebetulan ada COVID ya. Tiba-tiba semua orang berhenti diem di rumah. Nah kita banyak banget nyalurin surplus dari FMCG gitu. Dari pabrik-pabrik makanan. Nah terus baru recently ini awal tahun ini kita mulai merambah ke pertanian gitu. Dari tadinya kita main di hilir, kita ke hulu sekarang. Ada apa di pertanian Mbak? Banyak makanan kebuang-buang juga. Ntar dulu, sebelum kita ke pertanian tadi kan tuh ada videonya ya Mbak ya. Tadi mungkin boleh ditayangin lagi nggak teman-teman tadi video tadi itu ada yang pengen aku tanyain deh. Itu kan tadi, nah ini dibungkus-bungkusin. Nah ini kan makanan yang apa sih istilahnya tuh harus di packing lagi gitu kan, nggak? Karena penyalurannya kan nggak mungkin makanannya langsung dijembreng gitu kan ya. Nah ini berapa banyak orang yang ikut membantu, kemudian proses penyalurannya seperti apa Mbak? Oke, jadi itu yang di video itu basically setiap hari itu kita dapat donasi dari salah satu pabrik roti lah ya, yang cukup besar. Nah ini kenapa sih terjadi ini? Again karena quality control ya. Maksudnya kita udah beli kromboloni sekian mahal gitu, lu expect something yang bagus kan. Jadi kalau dia mungkin agak kegosongan sedikit, dia nggak bisa jual gitu. Nah ini akhirnya kita rescue, nah sama tim volunteer kita nih di repack. Oh ini jadi, volunteer semua? Betul, itu volunteer. Jadi kita tetap ada namanya QC lagi untuk mastiin mana yang masih layak makan, mana yang udah nggak aman, itu kita pisahin. Dan ya ini kegiatannya setiap sore nih. Kita repack lagi ke dalam box-box, abis itu kita salurin ke penerima manfaat yaitu 130 organisasi itu gitu. Penyalurannya setiap hari, ini artinya setelah dari pagi sampai sore menerima surplus makanan, kemudian di quality control lagi, di packing lagi. Kemudian penyalurannya seperti apa Mbak? Oke, biasanya kita terima donasi ini tuh sore. Jadi sore-sore gini nih sekarang actually volunteer kita lagi pada bantuin ya. Thank you banget untuk teman-teman volunteer. Nah terus kita masukin ke chiller, ke storage kita. Habis itu besok paginya diantar gitu. Oh pengantarannya besok pagi. Jadi sebenarnya H+1 ya hitungannya dari baking itu gitu. Oke. Kalau tadi Mbak Astrid kan bilang berkali-kali mengenai quality control lagi begitu ya. Terus kalau tadi sudah beralih ke pertanian gitu seperti yang tadi Afif bilang sudah beralih ke pertanian. Quality control seperti apa yang dilakukan di pertanian gitu Mbak?
Jadi sayur itu memang macam-macam ya grade-nya. Ada grade A, B, C. Oke. Kalau Ada yang grade organik, ada yang ada yang organik, hidroponik. Kalau Hmm. grade A atau mungkin yang kalau kita beli di supermarket yang super high end deh. Gitu. Makanya harganya beda kan. Iya, iya. Namanya selada di pasar tradisional sama di supermarket kok harganya beda Beda, banget. iya. Karena emang beda grade. Gitu. Nah, untuk bisa nyampe ke grade A itu, dia tuh akan melakukan proses sortir yang sangat strict banget. Gitu. Dan kadang akhirnya karena saking striknya kebuang deh sayur itu karena tidak lolos ke standar tersebut gitu. Nah ini Mbak Astrid lagi ini ya quality Iya. control. Tomatnya Ini apa? kenapa sih tomatnya harus apa Nah, namanya tomat penyok ini dikit kok? Ini komoditi tomat beef ya, which Oke. is ini beda sama tomat tewe atau tomat sayur gitu kalau di pasar. Harganya mahal banget ini sebenarnya. Tapi ini kita bilangnya di packing house itu nggak bisa dikirim ke market. Kenapa? Karena dia ada bocel. Jadi biasa kalau di kulit tomatnya itu ada sedikit cacat aja, itu nggak bakalan laku di supermarket. Karena biasa lah ya ibu-ibu maunya yang mulus gitu. Sedangkan namanya alam ya pertanian itu kan alami, natural, nggak bisa dikontrol semuanya kayak di pabrik gitu. Oke, selain Contoh- bocel apalagi Mbak yang biasanya oke ini nggak lolos Kayaknya ibu-ibu gitu. mau tahu nih ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya makanya pengen nanya nih. Iya, iya. Bu Ibu nih pengen Contoh, nanya nih. ini lagi nonton video labu nih ya. Oke. Nah labu ini tuh kalau again kulitnya ada blemish nih kayak sama-sama nggak kelihatan kan dari satu sisi. Iya kayaknya bagus-bagus aja. Iya, coba kita balik deh. Ini tuh ada bocelnya sedikit. Oh. Nah kita kalau ibu-ibu nggak mau tuh beli yang begitu. Padahal sebenarnya kan kita nggak makan kulitnya ya. Dan ke dalamnya tuh nggak ngaruh Mbak ke isinya. Nggak ngaruh. Nah itu terjadi gara-gara apa? Karena di perjalanan. Jadi waktu di kebun tuh dipanennya nggak begitu. Cuma di perjalanan si labu itu berbenturan dengan labu sebelahnya, akhirnya jadi memar ya. Memar gitu. Harusnya bisa diselesaikan baik-baik gitu. Betul. Tidak harus dengan Dan kekerasan. disingkirkan gitu ya. Tapi ini berarti sama aja kayak beli baju gitu Mbak ya, kalau misalnya ada cacat dikit orang nggak mau ngambil gitu Ya ya. sorof begitu ya. Benar. Baru tahu loh. Iya, baru tahu juga ternyata Masalahnya sayur kalau baju nggak bisa sebegitunya. dimakan ya. Kalau ini Iya, masih bisa masalahnya. dimakan. Nah. Yang lapar masih banyak soalnya. Nah, Iya, dia. itu benar-benar. Nah ini setelah disortir kembali di yang tidak lolos quality control itu kemudian di Sama take food over cycle sama diambil, food cycle. Betul. Jadi food cycle tiap hari nih ngambilin sayur di Lembang. Kita pilihin lagi sih, memang ada yang benar-benar udah busuk gitu. Nah itu of course kita nggak donate lah ya. Nah yang masih bisa dimakan itu kita ambil lalu kita salurkan ke organisasi penerima manfaat terdekat gitu. Ini posisi di mana Mbak? Kalau Ini ini di Lembang. Oh oke. Oh ini yang di Lembang tadi Betul, dicerita ya. ini kegiatan agri recovery kita di Lembang. Yes. Nah, Selain di Lembang ada di mana lagi nih untuk food? pertanian. kalau pertanian kita baru di nih tuh sayur copot hidroponik nggak ada akarnya, copot dia di reject. Oke, sorry, distracted. Untuk saat ini kalau pertanian baru di Lembang, tapi food cycle itu ada di 7 kota sebenarnya. Jadi di kota-kota lain selain Jabodetabek, kita ada namanya virtual food banking atau virtual presence. Jadi kitanya tidak ada physically di kota tersebut, tapi kita mengkoordinir dari Jakarta untuk pengambilan donasi dari donor kita langsung kita kirim ke penerima manfaat. Di daerah tersebut juga. Betul. Oke, di mana aja tuh Mbak di 7 daerah itu? Ada di Surabaya, Bali, lalu ada di Lampung. Di Jawa Tengah nggak ada? Surakarta kayaknya ada Oh, deh. iya, Saya lupa Yogyakarta, saya agak lupa. Pokoknya 7 kota di Jawa ya. Ini artinya berarti sebenarnya udah banyak orang yang aware ya akan food waste ini ya Mbak ya? Lumayan. Isu ini lagi naik daun nih. The last 2 years lah. Iya. Food loss and waste, climate kan. Sekarang Bener, semua bener, tuh bener. Iya, investor aja juga nyarinya climate startup gitu. Green economy, Iya, betul. yes. Dan kalau kita isu yang berkembang belakangan ini juga kan ada rencana dari kepemimpinan presiden terpilih begitu untuk memberikan makan untuk anak-anak gitu kan ya Mbak ya. Iya. Kalau dirimu melihat ini apakah bisa berkontribusikah untuk hal-hal seperti ini? Nih jujur ya, saya ketawa. Soalnya kita tuh udah punya program sarapan dari tahun 2021. Oke. Wow, Ya, jadi sarapan udah gratis. duluan nih ya. Sarapan gratis, bener. Namanya programnya Semangat Pagi Indonesia atau kita Oke. singkatnya SPI. Ini program apa sih? Basically kita tuh ngelihat bahwa kelaparan itu terjadi karena kemiskinan. Oke. Kan? Kemiskinan itu gara-gara apa sih? Gara-gara
tidak bisa bersaing di job marketplace. Jadi kita pengen memperbaiki generasi berikutnya supaya dia lebih pintar dengan cara memberikan sarapan. Kenapa sarapan? Karena kalau perut lapar aja lu diajarin tambah-tambahan juga mana masuk. Gak masuk, gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah ngelakuinnya dari 2021 dan sekarang nih lagi berjalan batch ke-8. Satu batch itu 12 minggu yang kita lakukan, kita kasih sarapan seminggu 3 kali dan sekarang ada 1.000 adik-adik yang enroll di program SPI, di program itu Jakarta semua Mbak atau tempat lain? Ya, semua masih di Jakarta, betul. Karena itu logistiknya lumayan challenging lah ya. Dihitung aja 1.000 kali 3 kali 12 dikali. Jadi memang itu sangat resource heavy gitu. Cuma ya kita ngelihat ini hopefully ada long term effect lah ya gitu buat generasi berikutnya gitu. Nah itu memang harapan besarnya gitu ya. Belajar tapi otaknya, belajar tapi perutnya kosong gitu. Gimana muka isi otaknya. Otak kosong jadinya. Jangan. Kardus kosong. Sia-sia gitu padahal udah misalkan kita taruh guru yang bagus gitu. Cuma kalau kitanya nggak fokus juga kan susah juga ya gitu. Benar. Ini food resource yang dari Jakarta ini selain tadi ada dari restoran, dari pabrik makanan, roti, kalau minuman gitu ada nggak Mbak? Lengkap nggak? Lumayan. Jadi kita kalau untuk program sarapan itu kita suka dapat susu HT, roti, sama kadang ada yang ngasih buah. Tapi kalau nggak ada yang ngasih, terpaksa kita beli gitu. Jadi sebenarnya Food Cycle nih sebagai bank pangan tuh harusnya kan saya nggak perlu beli gitu loh. Cuma ya karena ini program fix dan makanan tuh kadang ada, kadang nggak ada. Jadi untuk program sarapan ini kadang Food Cycle harus beli. Karena itu udah program yang fix. Jadi ada nggak ada makanan saya harus kasih tuh ke adik-adik itu. Karena mereka udah enroll di kita. Pokoknya ya seminggu 3 kali, dikali 12 minggu lah itu setiap satu batch. Gitu. Mbak tadi kan bilang belanja beli makanan ini sendiri. Boleh spill nggak budgetnya berapa tuh kira-kira? Satu anak kira-kira budgetnya berapa? Satu anak itu kita budgetin di angka 15.000 untuk paket ya. Paket sarapan itu isinya roti, susu, sama buah. Ini kalau kita harus ngadain. Tapi Food Cycle itu kan kadang suka, bukan kadang sih ya, kita dapat beberapa produk yang emang didonate gitu. Cuma kalau kita fundraising ya gampangnya bilang satu anak 15.000 lah gitu. Karena kalau gonta-ganti kan susah ya. Iya, standar di situ ya. Betul. Tuh 15.000 lengkap dapatnya. Apalagi kalau misalnya ada sumbangan-sumbangan kan bisa saling mendukung. Jangan sampai budgetnya Iya cuma dikit. Mau kemana nih arahnya nih? Duh udah gelap lagi awannya. Mbak tapi Mbak Astrid selama Food Cycle ini ada gak sih Mbak cerita-cerita yang mungkin cerita lucu, mungkin cerita yang menginspirasi atau mungkin cerita yang apa ya yang membuat orang-orang jangan sampai mubazir makanan gitu Mbak? Jangan buang-buang makanan guys, masih ada banyak yang membutuhkan gitu. Betul. Ya kalau yang sedihnya sih banyak kali ya, maksudnya kalau kita benar-benar kunjungan ke penerima manfaat, aku bilangnya tuh FLO, Frontline Organizations. Itu benar-benar ya sedih sih, maksudnya dan apa ya, nggak usah di ngomongin aja lu bisa lihat gitu loh, ya ampun kayak gini gitu hidupnya. Ada yang di bawah kolong jembatan, ada yang emang mereka ya anak-anak yatim piatu aja, dari sisi itu aja udah kasihan gitu ya maksudnya. Jadi tapi aku nggak pengen ngangkat sedih-sedih gitu loh. Kayak mereka ya kita try to be positif, try to be encouraging. Jadi aku ngelihatnya bahwa selama ini Food Cycle ngasih makanan tuh ngebantu banget buat mereka. Kenapa sih? Karena budget mereka yang tadinya buat beli makanan, sekarang bisa buat beli yang lain, buat beli internet, buat beli buku atau yang lainnya itu gitu. Sekarang jadi kebutuhan primer juga ya Mbak ya. Kalau tadi Mbak bilang pengennya yang positif-positif aja. Oke, mungkin boleh di-share cerita atau the bright side dari apa yang sudah dilakukan Food Cycle. Oke, jadi ini actually baru nih. Jadi kurang lebih 2 minggu lalu aku tuh lagi aktif banget di LinkedIn, di sosmed karena banyak project yang harus aku woro-woro. Tiba-tiba ada yang nge-DM aku gitu. Terus siapa nih orang nge-DM gitu, keren mau jualan gitu ya. Nggak taunya dia itu adalah adik penerima manfaat yang selama ini tuh selalu kita support dan dia udah mau jadi sarjana. Gitu. Jadi buat aku kayak oke, this is something gitu loh. Aku ngelihat bahwa support Food Cycle itu bisa ngebantu dia untuk apa ya, lebih maju gitu. Buat aku tuh aku happy gitu untuk dengar kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang mungkin gak banyak diomongin tapi ada satu omongan gitu kayaknya ya, memang cukup. udah sangat ini udah sangat So sweet. memberikan semangat gitu ya.
luar biasa ya. Ini adik-adik diberikannya di sekolah makanannya? Ya, betul. Ini adik-adik di sekolah mana, Mbak? Ini aku jujur kurang tahu ya, tapi ini kita kerjasama sama Wonder Food. Jadi Wonder Food ini adalah mitranya Food Cycle. Banyak sebenarnya yayasan lain nih yang kayak si Wonder Food ini. Nah dia yang ngebantu untuk ngedistribusiin. Jadi Food Cycle tuh nggak langsung bagi ke end user, karena kalau nggak habis lah waktu saya gitu. Sedangkan yang di handle itu banyak banget. Oh gitu, ini makanannya. Katanya enak-enak kok makanannya. Itu lele ya, kita ternak lele juga by the way. Oh iya, sampai ada ininya ya. Betul. Anak SD, SMP, SMA semuanya dapat atau hanya anak SD aja? Kalau untuk SPI anak SD aja. Semangat Pagi Indonesia. Ini ya, Pagi, untuk program sarapan anak SD. Ini makan bareng. Aduh, seneng ya ngelihat anak-anak. Iya. Anak-anak pasti excited banget nih kalau soal menerima makanan gitu ya, susu atau apa gitu yang diberikan setiap hari. Ada nggak Mbak yang omongan dari anak-anak itu ketika nerima itu? Iya, mereka sih happy lah. Maksudnya seneng banget ya. Lebih dari gurunya bilang nih sekarang anak-anak datangnya tepat waktu nih. Soalnya ada bagi-bagi sarapan. Gitu. Oh, ya bener nggak apa-apa kan jadi lebih baik. Iya dong. Iya. Tantangan terbesarnya apa sih Mbak? Mungkin terakhir sebelum kita closing, karena ya melihat fenomena food waste ini kan sebenarnya kalau kita cuma lihat di hotel dan tempat-tempat yang atau wedding kayak gitu kan, ya itu yang terlihat kan, banyak yang tidak terlihat, which is itu sebenarnya dari rumah tangga gitu kan ya. The biggest challenge. Terus kemudian ada yang Mbak Astrid ingin sampaikan kah ke Detikers buat orang-orang yang ya mungkin kalau makan suka nggak habis atau mungkin beli apa-apa berlebihan gitu kan, kadang-kadang. Jangan mungkin, jujur lah. Ya, mungkin tantangan dulu kali ya. Basically untuk again educating people gitu loh, businesses, bahwa sebenarnya ada solusi yang lebih baik daripada makanan itu dibuang gitu. Donasilah ke Food Cycle gitu loh. Kita akan jaga brand kalian, kita akan memberikan laporan, transparansi dan lain sebagainya. Nah itu basically challenge Food Cycle untuk educate itu ke para pebisnis. Walaupun udah membaik sih gitu dengan adanya apa ya dari government, semualah semua orang tuh lagi eye on climate and food loss and waste gitu. So it's actually a good thing. Cuma kalau pesan-pesan buat orang-orang yang di rumah ya, untuk individuals, sekali lagi tolong jangan buang-buang makanan, karena buat makanan itu nyampe ke piring kalian aja tuh udah banyak banget yang kebuang gitu. So please, it's not cool. Itu nggak keren gitu loh. Lu pesen, habis itu nggak dimakan. Yang lagi sekarang buat konten-konten aja gitu ya. Betul banget gitu, food blogger gitu ya. Aku nggak tahu sih, aku pengen ngulik tuh one day ya food blogger kalau selesai ngonten diapain ya. Iya bener-bener. Please jangan dibuang lah, karena aduh ada empati dikit lah gitu. It's not doesn't mean kalau lu bisa beli meaning lu boleh buang gitu, karena boleh yang sukanya lapar masih banyak gitu. Mbak, untuk menjadi mitra Food Cycle bisa gimana Mbak caranya? Silakan hubungin Food Cycle dari any channel, mau ke website kita foodcycle.id, follow juga bisa Instagram ya Food Cycle Indonesia, TikTok, YouTube, we're everywhere sekarang itu lagi membuat konten ya, rajin membuat konten. Oh, biar makin dikenal. Benar, karena sekarang ini kan memang konten adalah penetrasi yang paling tepat begitu ya untuk ke masyarakat, baik untuk awareness maupun untuk movementnya sendiri. Terima kasih banyak Mbak Astrid sudah memberikan banyak pencerahan nih buat kita-kita yang suka ngonten. Gak cuma yang suka ngonten ya, buat yang di rumah juga kalau masak ya secukupnya aja lah, jangan sampai kebuang gitu kan ya, sayang banget, banyak yang pengen makan kenyang gitu kan ya, seperti yang dilakukan oleh Food Cycle. Semoga sukses terus Mbak Astrid bersama Food Cycle-nya. Salam hormat buat para volunteer yang setiap hari sudah bekerja tanpa lelah gitu ya untuk membagi-bagikan. Semoga adik-adik yang mendapatkan manfaat, penerima manfaatnya juga bisa merasakan manfaatnya untuk tubuhnya, bahkan untuk masa depannya begitu ya. Amin. Oke Trikers, itu saja kita hari ini sudah dari jam berapa tadi Mes? 3:30 ya? Dari ngomongin politik sampai ngomongin Food Cycle. Banyak sekali daging semua isinya ini. Banyak sekali Trikers. Makanan kita hari ini asupan untuk otak kita, untuk hati kita juga nih di Sunset Talk. Nggak cuma hanya untuk memberitahu bahwa makanan itu jangan sampai terbuang gitu, tapi juga memberikan empati, menggaungkan kembali empati kita melatih gitu perasaan ya. kita. Melatih perasaan kita. Kita ketemu lagi Detikers besok. Pokoknya Detik Sore masih hadir dari Senin sampai Jumat jam 3:30 sampai jam 6 sore bersama Anita Mae. Afif Farhan di sini, besok Edo gantian ya, Dok.
mewakili seluruh kru yang bertugas, mewakili Mbak Astrid juga dari Food Cycle. Terima kasih banyak Detikers, kita ketemu lagi next time. Saya Anita Mae. Evaran cabut. Dadah, ketemu lagi besok. Cuma Detik Sore, gak cuma hore-hore. Bahasanya lupa diajak nih. Oh iya lupa. Gak cuma hore-hore. Yeay, bye-bye.